Episode 143 Aku bisa melihat segalanya. Williams tiba-tiba teringat seorang wanita, tetapi tepat ketika dia ingin memanggil petugas intelijen itu kembali untuk menanyakan lebih banyak pertanyaan, Yan Fu datang. Tuan Williams, orang-orang kami sedang mencari lebih jauh. Mereka mengikuti jejak untuk menemukan wanita yang Anda cari, Hattori Mei. Yan Evo seolah bisa membaca pikiran Williams. Williams berkata, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Ibu Hattori Mei dieksekusi di timur. Dia tidak pergi ke timur untuk menyelamatkan ibunya, tetapi datang ke sini dan disergap di sini. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Aku belum yakin untuk saat ini, tapi aku yakin orang itu yang melakukannya, kata Yan Evo dengan suara berat, Xia Feng. Itu juga penilaianku. Berani sekali dia datang ke Amerika Serikat dan bertingkah liar lagi. Mata Williams penuh amarah dan niat membunuh. Yan Evo berkata, Xia Feng datang ke Amerika Serikat kali ini untuk rencana gembala, dan Hattori Mei adalah salah satu targetnya kali ini. Hattori Mei mengirim seseorang untuk membunuh wanita Xia Feng, dan operasi itu hampir berhasil, dan Xia Feng hampir kehilangan wanita dan anaknya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan Hattori Mei pergi kali ini ketika dia datang ke Amerika Serikat. Mengingat situasi saat ini, saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa Hattori Mei telah. Saat itu, terdengar suara dari komunikator di tangan Yan Evo. Lapor. Kami menemukan Hattori Mei, dia mati. Ada juga 2 mayat beruang hitam di tempat kejadian. Yan Evo berkata ke komunikator, saya mengerti. Abaikan mayatnya dan lanjutkan pencarian. Jika Anda menemukan jejak, beritahu saya segera. Ya. Panggilan telepon berakhir. Tatapan Yan Fu kembali ke Williams. Tuan Williams, mari kita tutup hutan ini. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mencegat Xia Feng dan anak buahnya sebelum mereka melarikan diri. Williams berkata dengan dingin, aku tidak akan hanya menggeledah hutan ini. Aku akan menghubungi Pentagon sekarang juga dan memblokade seluruh Amerika Serikat kali ini. Beberapa menit kemudian, puluhan helikopter serang terbang di atas kepala. Lebih tinggi di angkasa, sebuah Global Hawk terbang melintasi angkasa, menuju lebih dalam ke dalam hutan. Di darat, sejumlah besar pasukan khusus, agen CIA, dan pasukan Garda Nasional memasuki hutan dan melancarkan pencarian menyeluruh. Williams berbalik dan berjalan menuju helikopter yang diparkir di jalan. Yan Evo memperhatikan Williams pergi dengan senyum misterius di wajahnya. Williams tiba-tiba berbalik dan berkata, Yan Evo, beritahu aku, siapa pemimpin FA? FA sekarang bekerja untuk Amerika Serikat, tapi kami bahkan tidak tahu siapa pemimpinmu. Bukankah ini terlalu aneh? Yan Evo terdiam sejenak sebelum berkata, saya tidak tahu. Kau tidak tahu? Raut wajah Williams tiba-tiba berubah muram. Kau bercanda? Dengan statusmu, bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa pemimpin FA? Yan Fu mengangkat bahu dan berkata, Tuan Williams, saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tapi inilah kenyataannya. Lalu bagaimana tepatnya dia mengendalikan organisasi FA? Yan Evo tidak mengatakan apapun. Williams menambahkan, atau izinkan saya mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik bagaimana dia membuat Anda melakukan sesuatu? Alam punya caranya sendiri, kata Yan Evo. Williams mendesak, bagaimana? Yan Fu menunjuk kepalanya dan berkata, Tuan Williams, kalau Anda masih ingin saya bekerja untuk Anda, sebaiknya Anda tidak usah bertanya. Kalau Anda terus bicara, kepala saya bisa jatuh kapan saja. Williams jelas tidak puas dengan jawaban ini, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu jika dia terus bertanya, Yan Evo tidak akan bisa memberitahu dia apapun. Pada saat ini, deru mesin helikopter terdengar di langit, dan Williams serta Yan Fu menatap langit secara bersamaan. Helikopter Black Hawk kelas eksekutif muncul di langit, terbang mendekat dalam sekejap mata, dan kemudian mendarat di jalan. Sepasang wanita berambut pirang melompat keluar dari helikopter Black Hawk, lalu berdiri di kedua sisi pintu kabin. Masing-masing mengulurkan tangan untuk membantu seorang pemuda berambut pirang turun dari helikopter. Kedua perempuan pirang itu sama-sama berusia awal 20-an, tinggi, dengan area dada berukuran sempurna, pinggang ramping, dan pinggul membulati petubuh yang digemari pria Eropa dan Amerika. Tak hanya sosok mereka yang rupawan, wajah mereka juga luar biasa cantik, bak putri-putri peri dari negeri dongeng. Pemuda pirang itu juga tinggi dan bertubuh proporsional, memancarkan sosok berotot yang sempurna. Hal ini terlihat dari pinggang rampingnya dan tubuhnya yang berbentuk segitiga terbalik. Wajahnya halus, garis-garis wajahnya dingin dan tampan, dan mata birunya memberinya aura pangeran peri dari negeri dongeng. Kecantikan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Seorang pemuda berambut pirang datang membawa 2 wanita cantik berambut pirang. Mereka jelas pengawalnya. Dengan helikopter Black Hawk kelas eksekutif dan pengawal yang sangat seksi, pemuda berambut pirang ini memancarkan aura kemewahan. William sedikit mengernyit. Kristen, ya. Dewan Direksi Lockheed Martin benar-benar membiarkan anak sekeren itu mengambil alih posisi Fosun. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para direktur itu. Yan Fu juga telah mendengar beberapa cerita tentang CEO baru Lockheed Martin,
Kristen, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Hattori Mei telah memberitahu Xia Feng tentang Kristen, tetapi Xia Feng tidak menyebutkan betapa mudanya Kristen. Jika Xia Feng ada di sini, ia pasti akan terkejut melihat Kristen, saingan bisnis barunya, seperti ini. Kirsten menghampiri Williams dan Yan Fu, tetapi tidak berinisiatif untuk menyapa mereka. Ia malah berkata kepada dua wanita cantik berambut pirang di sampingnya Charlotte, Eva, pergi bekerja. Charlotte dan Eva adalah nama kedua gadis cantik berambut pirang ini. Charlotte dan Eva mengangguk memberi salam lalu berjalan menaiki lereng bukit di sebelah kanan. Williams tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuan Kirsten, apa yang Anda lakukan di sini? Mengapa Anda membiarkan kedua gadis itu masuk ke dalam? Kirsten kemudian berkata kepada Williams, Tuan Williams, saya sudah meminta anak buah saya untuk mencari jejak Xia Feng. Cepat atau lambat, saya harus menghadapinya. Dan saya ingin mempelajari lebih lanjut tentangnya. Dimulai dari sidik jari dan aromanya. Raut wajah Williams berubah muram. Kapan Lockheed Martin punya wewenang seperti itu? Kembalikan kedua gadis itu, atau kau akan mendapat masalah. Kristen berkata dengan tenang, saya sudah mendapat izin dari Presiden. Kalau Anda tidak percaya, silakan hubungi Presiden sekarang juga. Williams mencibir, itu tidak perlu. Aku akan bicara dengan Presiden kalau ada kesempatan. Kristen berkata, saya mungkin bisa menebak apa yang akan Anda bicarakan dengan Presiden. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa CIA di bawah kepemimpinan Anda seperti pramuka di depan Xia Feng. Ini bukan pertama kalinya dia dipukuli sampai babak belur. Anda adalah badan intelijen AS, dan saya malu dengan kinerja Anda. Saya heran Anda belum mengundurkan diri. Kau, Williams tidak menyangka Kristen akan mengejeknya seperti itu. Ia ingin sekali meninjunya, tapi ia bukan orang yang gegabah. Sikap Kristen menunjukkan bahwa Kristen sama sekali tidak peduli padanya. Dan ia tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya khawatir bahkan ia belum menemukan informasi apapun tentang Kristen ini. Kristen, dia muncul entah dari mana. Seperti jamur indah yang muncul setelah hujan. Lakukan saja sesukamu, Tuan Williams. Kau hanya perlu ingat satu hal. Kristen mendekatkan wajahnya ke telinga Williams dan merendahkan suaranya. Sebaiknya kau tidak menggangguku. Setelah mengatakan ini, Kristen berjalan melewati Williams dan perlahan mendaki menuju hutan di sebelah kanan. Sepanjang perjalanan, ia bahkan tidak melirik Yan Evo, yang berdiri di belakang Williams. Di matanya, penasihat militer Eva itu tampak seperti sosok yang sederhana. Orang itu, Williams menatap punggung Kristen dan berkata dengan dingin, cepat atau lambat aku akan mengajarinya apa itu sopan santun. Tuan Williams, siapa dia? Tanya Yan Fu ragu-ragu. Williams menggelengkan kepalanya. Bahkan CIA tidak punya wewenang untuk memeriksa identitasnya? Williams berkata, CIA punya wewenang untuk menyelidiki siapapun. Tapi, orang ini tiba-tiba muncul begitu saja. Kami tidak menemukan apapun. Jadi, saya serahkan saja pada Anda. Yan Evo mengumpat dalam hati, namun mengangguk dengan tenang. Seluruh Amerika Serikat berada dalam karantina wilayah, dan banyak orang mencari Xia Feng di langit dan di darat. Namun, Xia Feng seakan lenyap di telan bumi, dan tak ada jejaknya yang ditemukan. 48 jam setelah penyergapan. 119 Palmolive Road, pinggiran kota Las Vegas. Ruang kerja itu sunyi. Satu demi satu video pengawasan memasuki pandangan Xia Feng dari komputer peretas, lalu membentuk peta 3 dimensi yang lebih besar di benaknya. Dalam peta mentalnya, hampir setiap persimpangan, bandara, dan stasiun kereta bawah tanah digeledah untuknya. Jika ia muncul, ia tidak akan bisa melarikan diri. Jika orang-orang di Gedung Putih dan Pentagon tahu aku di sini, apakah mereka akan meluncurkan bahan peledak nuklir ke rumah ini untuk membunuhku? Xia Feng tersenyum meremehkan. Situasinya saat ini sangat buruk, tetapi inilah harga yang harus ia bayar untuk menghancurkan keluarga Hattori sepenuhnya. Sekalipun ia harus memilih lagi, ia tetap akan melakukannya. Terdengar langkah kaki di luar pintu. Xia Feng tidak perlu melihat apa yang terjadi di luar pintu. Ia bisa mendengar dengan telinganya bahwa itu adalah langkah kaki Saimu. Saimu datang ke pintu dan mengetuknya, "Bos, ini aku." "Masuklah," kata Xia Feng. Saimu membuka pintu dan masuk, berkata langsung ke intinya, "Bos, Anda meminta saya untuk memeriksa informasi Kristen. Saya sudah memeriksanya dan menggunakan semua sumber daya yang saya punya di Amerika Serikat. Tapi, tidakkah kamu menemukan apapun?" Saimu mengangguk. Orang itu sepertinya hanya bernama Kristen. Dia tidak punya alamat lahir, tidak ada informasi tentang orang tuanya, tidak ada pendidikan atau pengalaman kerja, tidak ada apa-apa. Rasanya seperti dia baru saja muncul dari lumpur. Aneh sekali. Tapi orang-orangku tetap membantuku mendapatkan 2 fotonya. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Xia Feng. Xia Feng membuka amplop itu dan mengeluarkan 2 foto. Satu foto seorang pemuda berambut pirang sedang berjalan di lobi hotel, dan foto lainnya seorang pemuda berambut pirang dan 2 wanita cantik berambut pirang di depan sebuah Mercedes-Benz. "Pria itu Kirsten," kata Saimu.
Kedua wanita itu pengawalnya. Satu Charlotte dan satunya Eva. Xia Feng tersenyum. Dia sangat tampan, dan kedua pengawal wanitanya juga cantik. Pria ini benar-benar tahu cara memilih orang. Saimu tertawa dan berkata, "Bos, mereka jauh lebih rendah darimu. Bisakah kedua gadis pirang ini dibandingkan dengan Xingzi kita? Dan Giovanna, Stella, Teresa, dan Rosa. Siapa yang tidak lebih cantik dari mereka? Bahkan Gaddafi pun tidak bisa dibandingkan denganmu." Baiklah, itu mulai keterlaluan. Hubunganku dengan mereka murni. Xia Feng mengganti topik. Ngomong-ngomong, apa kau sudah menyelidiki kedua wanita ini, Charlotte dan Eva? Tentu saja ada, kata Saimu. Ketika kami tidak menemukan informasi apapun tentang Christine, kami menganggap Charlotte dan Eva sebagai titik terobosan. Namun setelah penyelidikan singkat, kami menemukan bahwa kedua wanita ini, seperti Christine, hanya memiliki dua nama dan tidak ada yang lain. Xia Feng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Hattori Mei kepadanya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Hattori Mei mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak berbohong padaku. Saimu berkata, kebanyakan orang rela menjual apa saja demi bertahan hidup, bahkan jiwa mereka. Setelah jeda, ia berkata, "Bos, kemampuan meretasmu sangat canggih. Kenapa kau tidak mencoba meretas Lockheed Martin dan mencari tahu lebih banyak tentang Christine?" Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, Lockheed Martin adalah perusahaan dengan investasi teknologi perangkat lunak terbesar di dunia, bahkan melebihi investasi Microsoft. Aku tidak pernah tahu perusahaan mana yang memproduksi sistem Tiantian CIA, tapi aku curiga Lockheed Martin. Mengingat situasi saat ini, jika aku meretas sistem Lockheed Martin, ada kemungkinan besar Tiantian akan mendeteksiku dan mengunci lokasiku. Itu akan sangat buruk. Kalau begitu, kita benar-benar tidak bisa meretas Lockheed Martin. Jadi, ayo kita lakukan. Aku akan mengumpulkan intelijen, kata Saimu. Xia Feng berkata, hati-hati. Saimu mengangguk dan meninggalkan kantor Xia Feng. Meretas Lockheed Martin? Xia Feng sempat mempertimbangkannya, tetapi ia yakin meskipun ia meretas sistem Lockheed Martin, ia tak akan bisa mengetahui detail Christine. Jika ia bisa, Hattori Mei pasti sudah mengetahuinya. CEO baru Lockheed Martin, Christine, telah menarik minat Xia Feng. Namun, itu hanya sekadar ketertarikan. Ia tidak menganggap serius Christine. Lockheed Martin adalah rivalnya di industri persenjataan, dan mengingat perkembangan Thunder Horse saat ini, melampauinya hanyalah masalah waktu. Ex-Mystic Gold, Jing ke drone, Ghost Drone semua itu bukanlah hal yang dapat dikembangkan Lockheed Martin. Bahkan, di bidang material dan drone, Thunder Horse telah melampaui Lockheed Martin. Setelah Ex-Mystic Gold Fighter dan Ex-Mystic Gold Bomber Thunder Horse dirilis, keduanya akan menjadi perombakan total. Dan Xia Feng berencana untuk mencapainya dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ketika Thunder Horse Group masih memproses komponen dan memproduksi peralatan di pangkalan Haizu, siapa yang menyangka mereka suatu hari akan menjadi raja baru dunia persenjataan? Tak seorang pun, bahkan Xia Feng sendiri, dapat membayangkannya. Semua yang terjadi sejak saat itu hingga sekarang terasa seperti mimpi yang aneh. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit tiba-tiba berdering. Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya, meliriknya, lalu menjawab panggilan. Ini aku. Silakan. Suara Giovanna terdengar dari telepon satelit. Bos, saya baru saja menerima informasi yang sangat penting. Apa? Suara Giovanna terdengar gembira. Saudara-saudara dari organisasi penyelamat menemukan wanita itu di Las Vegas. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ia tahu persis siapa wanita yang dibicarakan Giovanna Zhu Xuanyue. Dia datang ke Las Vegas dan saat ini sedang mengisi bensin mobilnya di sebuah pom bensin di Liberty Road, pinggiran barat. Dia tidak sendirian. Dia dikelilingi oleh puluhan anggota geng. Dia dan gengnya mengendarai sepeda motor, dan para anggota geng itu bersenjata. Aku mengerti. Ayo kita mulai menjalankan rencanaku, kata Xia Feng dengan suara berat. Baiklah, sampai jumpa di kota topi jerami hijau. Giovanna menutup telepon. Xia Feng mengikutinya ke dalam sistem pengawasan lalu lintas Las Vegas. Namun, karena lokasinya yang terpencil di pinggiran kota, tidak ada kamera pengawas yang terpasang di Freedom Road. Ia kemudian menyimpan komputer peretas itu dan memasukkannya ke dalam tas perlengkapannya. Ia kemudian mengambil tas itu dan meninggalkan ruang kerja. Apakah kita akan bertindak? Di ruang tamu, melihat Xia Feng muncul dengan peralatan di punggungnya, Sukino Anko bertanya. Qianjun dan Angumihan juga ada di ruang tamu, dan keduanya menatap Xia Feng. Xia Feng berkata, kalian semua harus segera pergi ke San Diego. Giovanna dan yang lainnya juga akan berangkat malam ini ke Greenhead Town, markas kita di Meksiko. Bagaimana denganmu? Tanya Sukino Anko dengan cemas. Xia Feng berkata, aku akan ke area 51. Malam ini, Qianjun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi ini bukan rencanamu.
Rencanamu adalah menggunakan Thompson dan menunggunya membuat pengaturan sebelum masuk. Kenapa kau ingin masuk malam ini? Xia Feng berkata, ada perubahan rencana. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kata Sukino Kyoko, karena kamu ingin pergi malam ini, biarkan aku ikut denganmu. Qianjun berkata, aku juga akan pergi. Ang Umihan juga mengatakan, saya juga ikut. Xia Feng sangat tersentuh, tetapi ia tetap menggelengkan kepalanya. Tidak, kau harus pergi ke San Diego sekarang. Lalu pergi ke Greenhead Town setelah Giovanna dan yang lainnya tiba di Meksiko. Aku akan menemuimu nanti. Mengapa aku tidak ikut denganmu? Sukino Anko tampak cemas. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, dia sudah muncul. Kau tidak tahu seperti apa dia. Dia tidak akan menyakitiku. Tapi jika kau mengikutiku, aku tidak akan bisa menghentikannya menyakitimu. Dan jika dia ingin membunuh seseorang, itu hanya masalah pikiran, dan tidak ada yang bisa lolos. Ketiga anggota tim zodiak saling memandang dengan bingung. Kata-kata Xia Feng begitu absurd sehingga jika orang lain yang mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, kepercayaan mereka pada Xia Feng sangat kuat. Jika Xia Feng mengatakan bahwa wanita itu bisa membunuh dalam sekejap, mereka akan mempercayainya. Wanita itu adalah Zhu Xuanyue, orang yang dicari Xia Feng. Dia tidak asing dengan Qianjun, Ang Umihan, atau Yue Anzi. Aku tahu kau pasti penasaran, tapi yang ingin kukatakan adalah, setelah jeda, Xia Feng berkata, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Aku bahkan belum menceritakan rahasianya kepada istriku. Kalau kau benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu nanti kalau sempat, tapi tidak sekarang. Dengarkan aku, hubungi Saimu, dan kalian berempat segera pergi ke San Diego. Ang Umihan berkata, aku akan menelepon Saimu sekarang. Qianjun berkata, aku akan mengambil mobil. Hanya Sukino Anko dan Xia Feng yang tersisa di ruang tamu. Xia Feng menatapnya, senyum lembut tersungging di bibirnya. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup. Sukino Anzi menghambur ke pelukan Xia Feng, meremasnya dengan tubuhnya yang hangat dan lembut. Kekuatan yang ia gunakan seakan ingin menyatukan Xia Feng ke dalam tubuhnya. Suaranya juga sangat lembut, berjanjilah padaku kau harus kembali hidup-hidup. Xia Feng melingkarkan lengannya di pinggangnya, lalu meluncur turun dan menepuk pinggulnya 2 kali dengan lembut. Aku janji, aku akan kembali. Ia bisa memahami perasaan Sukino Kyoko. Ia telah membunuh tuannya demi dirinya, mengkhianati negara dan bangsanya demi dirinya. Yang ia inginkan hanyalah bersamanya. Jika ia tak pernah kembali, ia tak akan punya apa-apa. Sukino Anzi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium bibir Xia Feng. Saat bibir mereka bersentuhan, lidahnya membuka paksa gigi Xia Feng dan menyelinap masuk. Bagaimana mungkin momen perpisahan seperti itu terjadi tanpa ciuman Prancis yang penuh gairah? Ninja wanita itu selalu ahli dalam menyalakan api. Lidahnya penuh dengan keterampilan, dan menciumnya selalu menghadirkan pengalaman yang tak tertandingi dan luar biasa. Ditambah dengan remasan area dadanya yang montok, bahkan saat ini, Xia Feng masih muncul hasrat. Kain celananya menyusut dalam sekejap mata, dan sebuah tonjolan muncul. Suara Ang Umi berkeringat, maaf, aku tidak melihat apapun. Sambil berbicara, mata Ang Umi tak berkedip menatap Xia Feng dan Sukino Kyoko. Bokong Sukino Kyoko yang menggoda sungguh menggoda baginya, tetapi ia hanya berhak menonton, bukan menyentuh. Hak untuk menyentuh, dan lebih dari itu, dipegang oleh satu orang Xia Feng, dan tangannya lah yang menjalankan hak itu. Keduanya berpisah 30 detik setelah orang India itu berbicara. Sukino Anko menatap tajam ke arah Ang Umihan. Ang Umihan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya, saya tidak melihat apa-apa. Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk pelan pinggul Sukino Anzi. Ayo pergi. Aku pergi dulu. Terdengar suara renyah. Di tengah riak-riak yang indah, Xia Feng berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Perjalanan baru telah dimulai. Malam itu pekat. Las Vegas bersinar terang bagaikan mutiara. Sebuah Harley Davidson Breakout melesat di jalan pedesaan, meninggalkan Las Vegas. Sepeda motor itu menembus kegelapan dan terus melaju, dengan Las Vegas perlahan menghilang di belakangnya. Sebuah rambu jalan muncul di depan, bertuliskan Anda sedang berkendara menuju pangkalan alien, harap pertimbangkan keputusan Anda dengan hati-hati. Orang Amerika terkadang sangat humoris. Xia Feng mengalihkan pandangannya dari rambu jalan, menginjak pedal gas, dan Harley Breakout meraung, melaju kencang di sepanjang jalan yang gelap. 10 menit kemudian, Xia Feng melihat rambu jalan baru. Tertulis Freedom Road, beserta rambu yang menunjukkan pom bensin 3 km di depan. Harley Breakout terus melaju, dan 2 menit kemudian, Xia Feng melihat sebuah pom bensin di pinggir jalan. Lampu pom bensin menyala, tetapi kosong. Tidak ada sepeda motor atau mobil yang mengisi bensin. Harley Breaker segera tiba di pom bensin. Xia Feng memarkir mobilnya di pom bensin, lalu keluar dan memasuki pom bensin.
Seorang wanita Meksiko berdiri di depan meja kasir, menatap Xia Feng dengan tatapan kosong. Xia Feng ingin bertanya sesuatu, tetapi setelah bertemu pandang, ia berbalik dan pergi. Wanita Meksiko di kasir itu tidak ingat apapun, bahkan dirinya sendiri. Ini adalah sapaan khas Zhu Xuanyue. Kehadiran wanita Meksiko itu adalah bukti terbaik bahwa Zhu Xuanyue telah datang ke sini, mengisi tangki bensinnya, dan, kebetulan, menghancurkan hidupnya. Mudah untuk memahami niat Zhu Xuanyue, ia tak ingin siapapun mengingat keberadaannya di sini. Namun bagi perempuan Meksiko itu adalah mimpi buruk yang takkan pernah bisa ia bangun. Namun siapa bilang Zhu Xuanyue tak punya rasa kemanusiaan? Ia bahkan bukan manusia. Manusia hanyalah makanannya. Meninggalkan pom bensin, Xia Feng mengendarai Harley Breakout-nya kembali ke area 51. Hatinya terasa berat. Ia ingin sekali bertemu Zhu Xuanyue, namun diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Ia harus menghadapi pertanyaan tentang kata-kata misterius yang ditinggalkan Zhu Xuanyue di dinding. Ia menyatakan bahwa ia telah bersekongkol dengan sosok berjubah hitam untuk menjebaknya. Apa yang akan ia lakukan jika Zhu Xuanyue bukan lagi teman melainkan musuh? Sebelum dia bisa menarik kesimpulan, sebuah pemandangan sekitar 2 kilometer jauhnya muncul di hadapannya, membuyarkan lamunannya. Garda Nasional AS mendirikan pos pemeriksaan di jalan, memeriksa semua kendaraan. Tujuannya jelas untuk menangkapnya, tetapi kini justru menghentikan Zhu Xuanyue dan anak buahnya. Anak buah Zhu Xuanyue bersenjata, dan hal itu saja membuat masalah ini mustahil diselesaikan secara damai. Namun, Xia Feng sama sekali tidak mengkhawatirkan Zhu Xuanyue maupun anak buahnya. Sebaliknya, ia bersimpati kepada Garda Nasional. Xia Feng tidak mendekati pos pemeriksaan lagi. Ia menghentikan Harley Breaker. Namun saat dia menghentikan motornya, seorang wanita di tengah kerumunan yang ribut sejauh 2 kilometer tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Xia Feng. Wanita ini tak lain adalah Zhu Xuanyue. Ia mengenakan setelan kulit hitam ketat, dihiasi ornamen berkilauan seperti tengkorak dan bintang. Ia tampak seperti perempuan muda dari geng bandara. Apakah ini gayanya sekarang? Xia Feng tertegun sejenak, merasa agak canggung. Ia tahu Zhu Xuanyue telah melihatnya, tetapi ia tidak mendekatinya, juga tidak memutar balik mobil untuk menghindarinya. Ia hanya menatapnya dalam diam. Konflik di pos pemeriksaan meningkat ketika kedua pria itu saling memandang. Keluar dari mobil, teriak seorang kapten Garda Nasional melalui pengeras suara. Kalau kalian tidak keluar dari mobil dan menerima pemeriksaan, kami akan paksa. Kalau melawan, kami tembak. Brengsek. Seorang penunggang kuda hitam mengacungkan jari tengahnya ke arah kapten yang berteriak, dan berkata dengan nada provokatif, tahukah kau siapa kami? Kami adalah pasukan bulan hitam, dan kami sedang menyelamatkan dunia ini. Apa katamu? Sang kapten berjalan ke arah penunggang kuda hitam yang memprovokasinya, dan sambil berjalan, ia mengeluarkan pistol dari sarungnya. Kami adalah pasukan bulan hitam, kami menyelamatkan dunia. Biarkan kami lewat, atau kalian akan tamat. Penunggang kuda hitam itu tampak sangat arogan. Bukan yang ini, yang sebelumnya, kata sang kapten sambil berhenti di depan sepeda motor pengendara itu. Bodoh, ini yang mau kau dengar? Hahaha. Si pengendara hitam tertawa. Puluhan pengendara tertawa. Mereka semua berkulit hitam, tak seorang pun berkulit putih. Gigi putih mereka tampak mencolok di balik kulit hitam mereka, membuat ejekan dan hinaan mereka semakin provokatif. Brengsek. Sang kapten tiba-tiba melambaikan tangannya dan memukul kepala pengendara hitam itu dengan gagang senjatanya. Pengendara hitam itu menjerit kesakitan dan jatuh dari motor. Kepalanya terbentur gagang pistol sang kapten, dan darah langsung membasahi wajahnya. Namun, ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah ketika ia jatuh ke tanah, jaket kulitnya melorot hingga ke pinggang, memperlihatkan seekor desert eagle yang terselip di ikat pinggangnya. Mereka punya senjata, seru sang kapten. Semua prajurit di pos pemeriksaan mengangkat senapan serbu mereka, dan seorang penembak senapan mesin di kendaraan off-road militer juga masuk ke mode tempur, mengarahkan senapan mesin berat ke pengendara sepeda motor yang menghalangi pos pemeriksaan. Keluar dari mobil, letakkan senjata kalian dan berlututlah di tanah. Teriak sang kapten dengan pistol di tangan dan memberikan 3 perintah berturut-turut. Para pengendara sepeda motor, yang tak berani menghadapi pasukan reguler, perlahan turun dari kuda, tetapi tidak menyerahkan senjata mereka. Mereka mendongak, menunggu instruksinya. Tetapi pada saat ini, Zhu Xuanyue berjalan menuju Xia Feng. Hei, berhenti. Atau aku tembak, teriak sang kapten. Zhu Xuanyue sepertinya tidak mendengarnya. Ia bahkan tidak menoleh dan terus berjalan menuju Xia Feng. Bang! Dengan suara tembakan, sebuah peluru mengenai jalan di samping Zhu Xuanyue, dan kepala peluru memercikan bola bunga api. Ini peringatan terakhir. Letakkan tanganmu di kepala dan berbaring, teriak sang kapten. Zhu Xuanyue tiba-tiba menoleh ke arah sang kapten, lalu mengangkat tangan kanannya. Tangannya seperti dililit tali tak kasat mata, dan sang kapten langsung mencengkeram lehernya.
Genggaman itu lebih seperti cekikan daripada cengkeraman. Napasnya tercekat oleh tangannya sendiri, dan wajahnya memerah karena kekurangan oksigen. Tetapi ia tak bisa melepaskannya. Sang kapten terjatuh ke tanah, kakinya terus-menerus dihentakkan, berusaha melepaskan sesuatu, tetapi tangannya masih mencengkeram lehernya sendiri dengan erat, tidak mau melepaskannya sama sekali. Kapten, seorang prajurit Garda Nasional tiba-tiba bergegas maju untuk membantu atasannya. Tatapan Zhu Xuanyue tiba-tiba berubah dingin. Ia mengalihkan pandangannya ke prajurit yang bergegas ke sisi kapten. Hanya dengan sekali lirikan, prajurit itu tiba-tiba ambruk di jalan seperti boneka yang kehilangan kekuatannya. Prajurit ini jelas telah menjadi makanan Zhu Xuanyue. Tanpa memeriksanya, Xia Feng tahu bahwa otaknya telah menyusut dan membusuk. Ada yang salah dengan wanita itu, bunuh mereka. Api. Di tengah auman marah, seorang prajurit Garda Nasional di pos pemeriksaan tiba-tiba mengarahkan senapan serbunya ke arah Zhu Xuanyue. Namun, sebelum ia sempat menembak, seorang penunggang kuda hitam menyerbu Zhu Xuanyue dengan tangan terentang dan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi tembakan prajurit tersebut. Penunggang kuda hitam itu menghadapi moncong senjata yang dingin tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada senyum dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Nampaknya inilah kemuliaannya. Bang bang bang. Prajurit Garda Nasional masih melepaskan 3 tembakan. Penunggang kuda berkulit hitam yang menghalangi senjata itu terjatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Baku tembak pun terjadi, dengan puluhan pengendara kulit hitam menghunus senjata dan melepaskan tembakan. Para prajurit Garda Nasional di pos pemeriksaan juga sigap menyerang. Mereka dipersenjatai dengan senapan serbu bergaya militer, terutama M4A1, yang daya tembaknya jauh lebih unggul daripada pistol dan senapan mesin ringan milik para pengendara kulit hitam. Terlebih lagi, senjata mereka diarahkan ke para pengendara kulit hitam, sehingga sejak awal, Garda Nasional memiliki keunggulan yang dominan, menghabisi banyak pengendara kulit hitam dalam sekejap mata. Derak tembakan memekakkan telinga, dan selongsong peluru berdenting ke tanah, mengepulkan asap. Satu demi satu, para penunggang kuda hitam itu ambruk ke tanah, darah mereka mengotori tanah. Namun, seperti rekan mereka yang telah tertembak, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, mereka menunjukkan ekspresi bahagia dan damai, seolah-olah mereka telah dibebaskan dan ditebus. Xia Feng tak tahan lagi. Ia melepaskan kopling Harley Breaker-nya, menginjak pedal gas, dan melesat maju. Peluru tak punya mata. Dalam pertempuran yang kacau ini, jika seseorang menembak Zhu Xuanyue, bahkan jika ia selamat, tubuhnya kemungkinan besar akan hancur. Dalam situasi saat ini, ia tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mesin Harley Breaker meraung memekakkan telinga. Saat jarak tempuh masih 1000 meter, Xia Feng sudah mengeluarkan senapan serbu galenya dari tas perlengkapannya. Pada saat ini, seorang prajurit Garda Nasional tiba-tiba mengarahkan senjatanya ke Zhu Xuanyue. Bang! Sebelum prajurit Garda Nasional yang ingin membunuh Zhu Xuanyue sempat menembak, Xia Feng menembakkan peluru dari senapan serbu gale miliknya. 7/10 detik kemudian, peluru itu menyerempet pipi Zhu Xuanyue dan bersarang di dahi prajurit itu. Engah! Peluru yang berputar cepat itu membuat lubang seukuran kepalan tangan di otak prajurit itu. Dari dahinya, lubang itu tampak seperti lubang peluru kecil, tetapi ketika peluru itu melesat keluar dari belakang kepalanya, ia mengeluarkan bola otak dan darah seukuran kepalan tangan. Bang! Prajurit yang tertembak jatuh ke tanah. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhu Xuanyue. Senyum itu tampak sangat aneh, karena memiliki kepolosan seorang gadis kecil, tetapi juga kejahatan yang superior dan tak tergoyahkan bak iblis. Apa arti senyuman ini? Pertanyaan ini terlintas di benak Xia Feng, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena dia melihat penembak senapan mesin di kendaraan off-road militer telah mengarahkan moncong senapan mesin berat ke Zhu Xuanyue. Saat senapan mesin berat itu ditembakkan, bahkan jika tubuh Zhu Xuanyue terbuat dari baja, pasti akan dipenuhi ratusan lubang berdarah. Akan tetapi, tepat saat Xia Feng membetulkan moncong senapan serbu galenya dan hendak membunuh penembak senapan mesin itu, penembak senapan mesin itu tiba-tiba menurunkan moncongnya dan melepaskan tembakan ke arah prajurit Garda Nasional di pos pemeriksaan. Bum bum bum. Bum bum bum. Suara khas tembakan senapan mesin berat menggema, dan melodi kematian pun dimulai. Di tengah melodi kematian yang bagai heavy metal ini, para prajurit Garda Nasional tercabik-cabik hidup-hidup, lengan, kaki, organ, dan potongan daging berterbangan di udara. Darah menyembur ke tanah bagai pistol semprot, membuatnya merah dalam sekejap mata. Insiden berdarah yang luar biasa ini terjadi tepat di belakang Zhu Xuanyue, tetapi ia bahkan tidak menoleh. Wajahnya tetap terpaku pada senyum polos namun menyeramkan itu. Kemudian, ia melambaikan tangan kepada Xia Feng, mengisyaratkannya untuk mendekat. Jumlah korban Xia Feng sudah mencapai 3 digit. Di dunia manusia, ia memang seorang tukang jagal berdarah, tetapi dibandingkan dengan Zhu Xuanyue, ia hanyalah seorang pramuka. Bagaimanapun, karena ia sudah di sini,
Cepat atau lambat ia harus bertemu dengannya. Xia Feng melaju ke sana, tetapi kecepatannya sudah melambat. Pertikaian internal Garda Nasional juga telah berakhir. Penembak senapan mesin yang membunuh semua rekannya meletakkan senapan mesin beratnya, mengeluarkan pistol dari pinggangnya, memasukkan moncong pistol ke mulutnya, dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Bang! Tubuh penembak senapan mesin itu miring dan dia jatuh dari mobil ke tanah. Hanya ada satu orang yang selamat di antara kedua pihak yang bertikai, Zhu Xuanyue, dan dia tidak pernah melirik medan perang di belakangnya dari awal hingga akhir, dan dia mampu mengendalikan segalanya bahkan dengan punggungnya yang membelakangi. Harley Breaker berhenti di depan Zhu Xuanyue. Xia Feng tidak melepas helmnya karena memang tidak perlu. Zhu Xuanyue memiliki kemampuan clairvoyance yang sama dengannya, bahkan lebih kuat. Bahkan, Zhu Xuanyue sudah mengenalinya saat ia masih berjarak 2 kilometer. Jarak yang dekat, aroma yang familiar, tatapan yang mereka tukarkan, seketika Xia Feng merasa wanita itu tak pernah meninggalkannya. Ia masih merasa begitu dekat dengannya. Begitu dekat hingga tanpa perlu berkata apa-apa, ia bisa memahami semua perasaan wanita itu. Tidak seorang pun berbicara selama 1 menit penuh, dan tidak ada seekor nyamuk pun di malam musim panas yang berani mendekat. Akhirnya, Xia Feng tidak bisa menahan diri dan memecah keheningan di antara mereka. Xuanyu, kamu, mudah untuk memulai berbicara, tetapi ketika harus melanjutkan, dia tidak tahu harus berkata apa. Kau bohong. Zhu Xuanyue tiba-tiba mengerucutkan bibirnya, tampak seperti gadis kecil yang disakiti dan hendak menangis. Xia Feng dipenuhi rasa takjub. Entah dari video yang diperoleh tim penyelamat atau dari apa yang baru saja disaksikannya, Zhu Xuanyue telah berubah drastis. Ia bukan lagi Zhu Xuanyue yang kekanak-kanakan seperti yang ia kenal. Jika ada iblis yang bersembunyi di dalam dirinya, iblis itu pasti sudah terbangun. Namun, begitu ia mendekatinya, iblis itu tiba-tiba tertidur, dan ia kembali ke wujud aslinya. Apa yang sedang terjadi? Entah kenapa, Xia Feng tiba-tiba teringat dua wanita lainnya, Ning Jing dan Gu Kewen. Dari sudut pandang fisika, Zhu Xuanyue di hadapannya sebenarnya adalah gabungan Ning Jing, Gu Kewen, dan Zhu Xuanyue dalam keadaan energinya. Bagaimana mungkin ia bisa sepenuhnya menghapus keberadaan Ning Jing dan Gu Kewen dalam tubuh ini? Kecuali ia meninggalkan tubuh ini. Dari sudut pandang spiritual, Ning Jing dan Gu Kewen sama-sama mencintainya. Cinta Gu Kewen begitu kuat hingga menghancurkannya. Cinta Ning Jing lembut dan berair. Meskipun tidak sekuat Gu Kewen, cinta Ning Jing yang lembut, bagaikan mata air, memelihara mereka bertiga bersama. Ini tampaknya menjadi jawaban mengapa dia mengalami perubahan yang demikian berbalik. Ketika ia dekat dengannya, bagian-bagian tubuhnya yang merupakan milik Ning Jing dan Gu Kewen akan aktif. Cinta Gu Kewen bagaikan api yang berkobar, cinta Ning Jing bagaikan mata air yang jernih, inilah faktor-faktor yang mengubahnya. Inilah mengapa ia dulu berbicara dengan nada Gu Kewen, dan mengapa ia bergantung padanya seperti Ning Jing. Katakan sesuatu. Zhu Xuanyue tampak sedikit cemas. Xia Feng tersenyum kecut. Apakah kita benar-benar harus mengatakan ini di sini? Jika kita tidak pergi dari sini, militer as mungkin akan segera datang. Aku ingin kau mengatakannya sekarang. Zhu Xuanyue menatap dengan marah. Kalimat sebelumnya dalam mode tenang, tapi kalimat ini dalam mode Gu Kewen. Kepribadiannya sedang berubah. Aku tidak bersekongkol dengan pria berjubah hitam itu untuk menyakitimu. Dia musuh terbesarku. Xia Feng membuat pernyataan singkat. Percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Aku percaya padamu, kata Zhu Xuanyue sambil berjalan ke sisi Xia Feng. Xia Feng menghela napas lega. Ayo masuk ke mobil. Kita keluar dulu dari sini. Namun saat dia baru saja selesai bicara, Zhu Xuanyue tiba-tiba meninju perut bagian bawah Xia Feng. Bang! Dengan bunyi gedebuk pelan, tubuh Xia Feng langsung terlempar dari motor akibat kekuatan benturan yang dahsyat. Ia terpental beberapa meter sebelum mendarat dengan keras di jalan aspal. Rasa sakit di perut bagian bawahnya begitu hebat hingga ia hampir muntah. Ia melawan rasa sakit yang luar biasa itu dan bangkit berdiri, menatap Zhu Xuanyue dengan waspada. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyerangnya tadi adalah Zhu Xuanyue sendiri. Mengapa dia tiba-tiba menyerang? Ini bahkan bukan pertanyaan, karena Zhu Xuanyue tidak membutuhkan alasan apapun untuk membunuh orang. Zhu Xuanyue berjalan menuju Xia Feng dengan wajah marah dan tatapan dingin. Xia Feng mundur, tetapi tidak menghunus senjatanya. Lawannya adalah Zhu Xuanyue, dan ia tidak tahu seberapa efektif senjata itu. Lebih penting lagi, ia masih belum tahu apakah Zhu Xuanyue kawan atau lawan. Jika Zhu Xuanyue hanya ingin melampiaskan amarahnya dan memukulnya beberapa kali, ia bisa menerimanya. Tetapi jika ia menembaknya, hubungan mereka akan menjadi sangat bermusuhan. Ia sudah memiliki pria berjubah hitam itu sebagai musuh bebuyutannya, dan jika ia menambahkan Zhu Xuanyue ke dalamnya, ia tidak akan punya satu kesempatan pun. Tenang, kata Xia Feng sambil mundur. Ia lebih lambat dari Zhu Xuanyue, menunggu Zhu Xuanyue mendekat sekaligus berjaga-jaga terhadap serangan mematikannya.
Saat Zhu Xuanyue mendekati Xia Feng, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Jejak amarah menghilang, dan tatapannya tak lagi dingin. Sentuhan kelembutan seorang wanita muncul di sana. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Paman Xia, apakah Anda baik-baik saja? Siapa yang memukul Anda? Xia Feng. Zhu Xuanyue menghampiri Xia Feng dan mengulurkan tangannya untuk mengusap perutnya. Gerakannya sangat lembut. Sambil mengusap, ia berkata, masih sakit? Mau kutiup? Sambil berkata demikian, ia mengangkat pakaian Xia Feng dan meniupkan udara ke perut bagian bawahnya. Xia Feng tidak mengganggunya, dia juga tidak berani melakukannya, karena dia takut tindakan apapun yang tidak pantas akan membangkitkan iblis dalam tubuhnya. Saat meniupkan udara ke perut bagian bawah Xia Feng, Zhu Xuanyue tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ia mengulurkan tangan dan mengambil sehelai rambut yang tergulung hingga karet gelangnya terlihat. Ia menariknya kuat-kuat, memegangnya, dan berkata sambil tersenyum, Paman Xia, apa ini? Xia Feng merasa seperti akan gila. Ia tidak peduli lagi dan berteriak dengan keras, hentikan. Kita harus keluar dari sini. Zhu Xuanyue menyembunyikan rambut keritingnya di belakang punggungnya dan menundukkan kepalanya. Tampak sangat kesal. Kalau kamu tidak mau cari masalah, ya jangan cari masalah. Kenapa kamu begitu galak? Xia Feng berjalan menuju sepeda motor, naik ke atasnya, lalu berbalik menatap Zhu Xuanyue. Kau mau pergi atau tidak? Kalau tidak, aku yang pergi. Zhu Xuanyue menyusul dan melompat ke belakang sepeda motor. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Xia Feng dan menempelkan pipinya di punggung Xia Feng. Dia sangat lembut dan berperilaku baik, tapi aku tidak tahu apakah dia Ningjing atau Gu Kewen. Xia Feng menyalakan motornya dan bergegas melewati pos pemeriksaan. Mayat-mayat dan anggota badan yang patah di tanah mengeluarkan bau darah yang menyengat. Mereka mati karena Zhu Xuanyue, tetapi Zhu Xuanyue bahkan tidak peduli untuk melihat mereka. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada perasaan, tidak ada jejak sedikit pun. Setelah berkendara cukup jauh, Xia Feng meninggalkan jalan utama dan memasuki jalan kecil di pedesaan. Ia tidak menyalakan lampu depan, hanya mengandalkan penglihatan malamnya untuk menghindari deteksi pengintaian udara AS. Zhu Xuanyue telah menghancurkan pos pemeriksaan Garda Nasional. Sekalipun tidak ada yang melaporkannya, Garda Nasional pasti akan menemukannya, dan itu tidak akan lama. Karena itu, pergi ke area 51 malam ini jelas bukan pilihan. Ia juga ingin berbicara baik-baik dengan Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue tak tinggal diam selama perjalanan. Ia memeluk pinggang Xia Feng dan sesekali menggelitik pusarnya dengan jari-jarinya. Xia Feng tidak tertawa, tapi ia terus-menerus terkikik. Saat tidak tertawa, ia akan menggesek-gesekkan pipinya ke punggung Xia Feng, seperti anak kucing yang nakal. Xia Feng bertahan menghadapi gangguan ini, mengemudikan Harley Breaker-nya menembus kegelapan. 1 jam kemudian, ia dan Harley Breaker-nya berada 150 km dari lokasi kejadian. Mereka akhirnya berhenti di samping ladang jagung. Setelah turun, ia mendorong kendaraannya ke ladang jagung. Setelah memarkir mobil, Xia Feng berbalik menatap Zhu Xuanyue yang berdiri di tepi lapangan. Ia melihat Zhu Xuanyue menatapnya dengan dingin. Matanya dipenuhi amarah. Tatapan ini mengejutkannya. Dan ia merasakan firasat kuat di hatinya bahwa iblis yang bersembunyi di tubuh Zhu Xuanyue telah bangkit kembali. Mengapa kau membawaku ke sini? Zhu Xuanyue berjalan ke arah Xia Feng dengan tatapan marah. Xia Feng berkata, dengan begitu banyak korban tewas di pos pemeriksaan, Amerika pasti akan memulai penyelidikan. Kita harus... Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Zhu Xuanyue tiba-tiba meninju perutnya. Namun, kali ini ia sudah siap, menyilangkan tangan dan menekan ke bawah, menangkis tinju Zhu Xuanyue tepat waktu. Bahkan setelah menangkisnya, hantaman tinju Zhu Xuanyue masih menghempaskan tubuhnya dari tanah, membuatnya terpental 2 meter sebelum jatuh terjengkang. Ia merasa tulang-tulang di kedua tangannya hampir remuk. Saat tinju wanita itu beradu dengan tinjunya, rasanya seperti ia ditabrak mobil, bukan tinju wanita. Jawab pertanyaanku. Zhu Xuanyue berteriak pada Xia Feng. Benar-benar tidak masuk akal. Zhu Xuanyue tiba-tiba melangkah maju dan dalam sekejap mata, ia menyerbu Xia Feng. Ia kembali meninju Xia Feng dengan tangan kanannya. Ningjing. Xia Feng tiba-tiba meraung. Zhu Xuanyue tertegun sejenak, tatapannya berubah lembut, dan dia meletakkan tinjunya. Ningjing. Xia Feng melanjutkan, apakah kamu masih mengingatku? Aku Xia Feng, Xia Feng. Zhu Xuanyue tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Xia Feng dengan mata lembut. Ingatkah kau saat kita bersama suku Hun Putih di Afghanistan? Kau dan beberapa ahli terjebak di sana, dan aku datang untuk menyelamatkanmu. Ingatkah kau? Xia Feng mencoba memanfaatkan masa lalu untuk membangkitkan ingatannya. Apa yang kamu bicarakan? Mata Zhu Xuanyue penuh dengan kebingungan. Xia Feng melanjutkan, dan di Haizu, saat pertama kali kita bertemu, kau memintaku untuk memperbaiki kompasmu. Tubuh Zhu Xuanyue mengandung keberadaan Ningjing dan Gu Kewen, terutama Ningjing.
Kehadirannya semakin terasa karena Ningjing pernah menjadi peserta hidup dalam eksperimen reinkarnasi di laboratorium India. Jika Zhu Xuanyue bisa membangunkannya, Ningjing tidak akan pernah menyakitinya. Inilah juga alasan mengapa Zhu Xuanyue tidak membangunkan Gu Kewen. Cinta Gu Kewen padanya sangat kuat, tetapi kebenciannya juga begitu kuat. Ningjing adalah makhluk yang sangat sulit dikendalikan. Angin malam menggoyang ladang jagung, dan kisah Xia Feng perlahan terungkap dengan latar belakang ini. Ia menceritakan masa lalu yang damai. Segalanya, sedikit demi sedikit. Bang! Xia Feng menampar wajahnya sendiri. Ketika ia membuka telapak tangannya, seekor nyamuk pipih muncul di sana. Nyamuk itu telah menghisap darahnya, dan sekarang darahnya telah menodai telapak tangannya menjadi merah. Ada banyak nyamuk di ladang jagung, tetapi mereka semua menggigitnya, bukan Zhu Xuanyue, yang membuatnya depresi dan bingung. Bagaimanapun, dia menyelesaikan ceritanya. Zhu Xuanyue mendengarkan sepanjang ceritanya. Saat Xia Feng bercerita tentang masa lalu Ningjing, tatapannya menjadi semakin lembut, tidak lagi menunjukkan permusuhan. Xia Feng mengamati perubahannya dan berpikir, aku sudah menceritakan banyak kisah tentang masa lalu yang damai, tapi itu hanya semacam indoktrinasi. Pada akhirnya, dia harus membangkitkan ingatan itu sendiri. Jika dia tidak membangkitkan ingatan di dalam tubuhnya sendiri, kondisi ini tidak akan bertahan lama. Zhu Xuanyue menatap Xia Feng dengan tenang, dan dua air mata tiba-tiba mengalir dari matanya. Dua tetes air mata itu jatuh bagai tetesan ke dalam hati Xia Feng, membangkitkan gelombang melankolis, gelombang kenangan bercampur kesedihan yang meluap bagai air pasang. Ningjing, wanita malang itu, diam-diam telah meninggalkan sesuatu di dalam hatinya. Zhu Xuanyue berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng tidak menghindar, tetapi berdiri di sana menatapnya. Zhu Xuanyue meringkuk dalam pelukannya, suaranya tercekat oleh isak tangis, aku tidak tahu mengapa, aku sangat sedih. Xia Feng memeluk pinggangnya dengan lembut dan berkata, semuanya sudah berakhir. Aku senang kau kembali. Aku senang kau kembali. Zhu Xuanyue menggenggam wajah Xia Feng. Aku merasa sangat baik padamu. Aku sangat takut kau akan meninggalkanku. Berjanjilah padaku kau tidak akan meninggalkanku lagi. Oke? Xia Feng mengangguk, tetapi dia tahu itu bukan janji. Zhu Xuanyue mengerang dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan untuk mencium bibir Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak, tetapi tidak mendorongnya. Bukan karena ia ingin memanfaatkannya, melainkan karena ia akhirnya berhasil menenangkan Zhu Xuanyue, membangkitkan kembali bagian dirinya yang tenang. Jika ia menolaknya sekarang dan memprovokasinya, membuat bagian Zhu Xuanyue itu terbangun kembali, itu akan merepotkan. Bibir mereka saling menempel, sebuah ciuman ringan yang artistik pada awalnya. Tetapi dalam hitungan detik, ciuman itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Zhu Xuanyue membuka paksa giginya dan memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Lidahnya tetap di sana dengan patuh, tetapi lidahnya penuh energi, terus-menerus menggodanya, ingin berdansa dengannya. Situasi mulai tak terkendali. Xia Feng bisa menerima ciuman lidah apapun, tetapi di tengah kekacauan itu, tangan Zhu Xuanyue merogoh ikat pinggangnya, membuatnya semakin repot. Matanya dipenuhi hasrat, menginginkan lebih. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan benar-benar menjadi tidak terkendali. Ningjing, jangan seperti ini, tenanglah. Xia Feng melepaskan diri dari ciuman Prancis Zhu Xuanyue dan mendorongnya dengan lembut. Hasrat di mata Zhu Xuanyue tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kilatan kebencian. Emosinya pun bergejolak. Kau begini lagi. Kau selalu menolakku. Apa maumu dariku? Xia Feng tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Penolakannya secara tak sengaja telah membangkitkan sebagian dari diri Gu Kewen. Ia pernah menolak Gu Kewen sebelumnya, ketika keluarga Gu runtuh dan ia ditinggalkan sendirian dan tak berdaya. Gu Kewen menelanjangi diri dan berdiri di hadapannya, menawarkan tubuhnya sebagai ganti kedamaian dan bantuannya, tetapi ia menolaknya. Perasaannya terhadapnya telah bergeser dari benci menjadi cinta, lalu kembali lagi, terus berfluktuasi di antara dua ekstrim ini, mencapai intensitas yang ekstrim. Namun, baru setelah kematiannya ia akhirnya menerima pelukan kematian. Hidupnya telah menjadi hidup yang penuh penderitaan. Tapi ketika Xia Feng tertegun, Zhu Xuanyue meninju Xia Feng. Xia Feng bereaksi cepat, mendorong tanah dengan kedua kakinya dan menghindari deretan batang jagung. Tinju Zhu Xuanyue meleset, tetapi deretan batang jagung yang ditujunya tanpa terguncang oleh angin kencang, sedikit bergoyang. Aku benci kamu. Zhu Xuanyue mengepalkan tangannya dan berteriak. Air mata kembali mengalir dari matanya, kali ini bukan hanya dua tetes, melainkan dua garis. Ningjing adalah wanita yang sangat lembut. Bahkan ketika sedih dan menangis, ia sangat lembut dan tidak menangis. Dapat disimpulkan bahwa ia adalah wanita dengan emosi yang sangat kuat. Ia bisa mencintai atau membenci secara ekstrim. Bahkan air matanya pun sangat kuat dan ia pun menangis. Berdasarkan karakteristik ini, Xia Feng telah sampai pada kesimpulan bahwa penolakannya secara tidak sengaja telah membangkitkan sebagian dari diri Gu Kewen.
Ia berhadapan dengan seorang wanita lajang. Namun wanita itu memiliki 3 kepribadian Ningjing yang lembut dan tenang. Gu Kewen yang penuh kasih sayang sekaligus kebencian, dan Zhu Xuanyue yang jahat. Ketiga kepribadian ini terus berubah. Dan meskipun ada pola tertentu dalam gerakan mereka, mereka sangat sulit dikendalikan. Gu Kewen, kepala Xia Feng benar-benar membesar dan sakit. Zhu Xuanyue sedikit tertegun, tetapi tidak berbicara. Kau mau minta maaf? Kata Xia Feng, aku sudah memikirkannya. Seharusnya hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau kau butuh permintaan maaf, aku yang minta maaf. Dia menghabisi keluarga Gu Kewen dan akhirnya membunuh Gu Kewen sendiri. Sebesar apapun kebencian yang ada di masa lalu, semuanya sudah berlalu. Ketika Gu Kewen masih hidup, dia tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Sekarang, meminta maaf juga merupakan kesempatan untuk menghilangkan simpul di hatinya. Maafkan aku, Kewen. Xia Feng menundukkan kepalanya sedikit. Zhu Xuanyue tersenyum. Saat Xia Feng meminta maaf, ia tampak terhibur dan hatinya terasa lega. Jadi ia pun tersenyum. Melihat senyumnya yang begitu bahagia, Xia Feng diam-diam mendesah dalam hatinya. Ini bukan solusi. Dia sangat labil, tidak aman bagiku untuk bersamanya. Tujuannya adalah pergi ke area 51, dan tujuanku juga. Tapi jika dia pergi dalam keadaan seperti ini, pasti akan terjadi pertempuran sengit di area 51. Dia bisa kabur, tapi bagaimana denganku? Tepat saat Xia Feng sedang memikirkan hal ini, Zhu Xuanyue tiba-tiba membuang senyumnya dan berkata dengan dingin, Xia Feng, apa yang kau lakukan? Sebentar saja kau memanggilku Ningjing, sebentar lagi kau memanggilku Gu Kewen. Kenapa kau tidak memanggilku Zhu Xuanyue saja? Xia Feng menatap Zhu Xuanyue dengan bingung. Zhu Xuanyue kembali lagi. Dia adalah penguasa tubuh ini. Terlalu mudah baginya untuk menekan bagian-bagian milik Ningjing dan Gu Kewen. Paman Xia menjadi Xia Feng, yang tampaknya mencerminkan kedewasaan Zhu Xuanyue yang semakin meningkat. Nama ini juga memberitahu Xia Feng bahwa ia bukan lagi gadis kecil yang linglung. Ada kecelakaan kecil saat eksperimen reinkarnasi di India. Orang itu ingin menghentikanku. Tapi dia? Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Zhu Xuanyue berkata dengan tenang, dia terluka parah dan melarikan diri. Kau membawaku ke Tiongkok. Kau pikir aku kehilangan ingatan, tapi aku hanya dalam keadaan dorman karena cederaku. Berkat kau yang merawatku selama itu, aku bisa pulih lebih cepat. Setelah aku mulai makan, pemulihanku bahkan lebih cepat lagi. Meskipun aku belum pulih ke puncakku, aku hampir sampai. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Ingatanmu sudah pulih? Tidak. Sudah bangun? Kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi dengan kota itu? Dan siapa pria berjubah hitam itu? Dan siapa kau? Kamu bertanya begitu banyak kepadaku, dan aku tidak ingin menjawab satupun, kata Zhu Xuanyue. Mengapa? Kalau kau benar-benar ingin tahu jawabannya, aku bisa memberitahumu. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan dulu. Tak seorang pun yang tahu rahasiaku masih hidup. Tatapan Zhu Xuanyue tiba-tiba berubah dingin. Xia Feng tertegun di tempat. Aku punya takdirku, kamu punya takdirmu, dan hanya kamu yang bisa menemukan jawabannya. Lalu, dan apa? Terimalah takdirmu. Xia Feng sungguh tak puas dengan jawaban seperti itu. Kau tak perlu memberitahuku jawabannya, tapi kau bisa memberiku sedikit petunjuk. Dari mana kota itu berasal? Ada ruang di dalamnya. Tempat apa itu? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Zhu Xuanyue dipenuhi dengan niat membunuh. Xia Feng tersenyum pahit. Di matamu, aku tak lebih dari sekadar makanan, kan? Kau bisa membunuhku sesuka hati. Tapi aku ingin memberitahumu, aku tidak takut mati. Sekalipun kau mengampuniku karena hubungan masa laluku denganmu, pria berbaju hitam itu tetap akan membunuhku. Dia memberiku tenggat waktu, dan aku hanya punya waktu kurang dari 2 tahun. Setahun lebih atau kurang tidak masalah bagiku. Apakah kau benar-benar ingin aku membunuhmu? Zhu Xuanyue berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng tidak bergerak, ekspresinya tenang. Lebih baik mati di tanganmu daripada di tangan pria berjubah hitam itu. Jadi, beri aku petunjuk. Dia tidak menyebutkan jawabannya, dia hanya ingin petunjuk. Konsepsi artistik orang Tionghoa sangat mendalam. Zhu Xuanyue mencibir, jangan main-main denganku. Kalau aku bicara bahasa Mandarin, kau tidak tahu di mana kau berada. Aku mengerti semua bahasa di dunia. Kau pikir aku tidak bisa membedakan antara jawaban dan petunjuk? Xia Feng tidak menyerah. Alasanmu tidak takut padaku adalah karena kau telah membangunkanku. Dan sekarang ada 2 wanita yang mencintaimu di dalam tubuhku, kan? Tanya Zhu Xuanyue. Xia Feng tidak menjawab pertanyaan itu, hanya menatap Zhu Xuanyue dengan waspada. Sejujurnya, meskipun ia khawatir Zhu Xuanyue akan menyerangnya, ia tidak takut padanya. Mungkin ia benar. Sekarang ada 2 wanita yang saling mencintai di dalam tubuhnya.
Bagaimana mungkin ia bisa membunuhnya? Memprovokasinya memang tidak bijaksana dari sudut pandang manapun. Tetapi Xia Feng tidak akan melakukannya jika ia punya pilihan lain. Dihadapkan dengan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, dengan jawaban atas nasibnya sendiri yang dipertaruhkan, ia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini. Saat mendekati Xia Feng, aura pembunuh Zhu Xuanyue tiba-tiba melemah. Ia tertegun sejenak dan bergumam dalam hati. Sampai aku pulih ke kondisi puncakku, aku sungguh tidak bisa menyerangmu. Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Beri aku petunjuk. Zhu Xuanyue terdiam sejenak sebelum berkata, aku hanya tahu satu rahasia tentang kotak itu. Kotak itu bukan dari dunia ini, kotak itu terhubung dengan waktu. Bagiku, kotak itu seperti penjara, dan aku takut menyentuhnya. Shiqian Wei pernah mencoba mengungkap rahasianya, tetapi gagal. Pria berbaju hitam yang ingin membunuhmu tak lain adalah Shiqian Wei. Dia, meskipun sudah menduga hal ini sejak lama, Xia Feng masih terkejut mendengarnya dari Zhu Xuanyue. Bukankah dia sudah mati? Kau yang membunuhnya. Jasadnya ada di bawah gereja makam suci. Aku menemukan banyak pecahan kotak di jasadnya. Zhu Xuanyue berkata, ketika kau menjadi sekuat dia, kau tak akan menanyakan pertanyaan ini lagi padaku. Evolusi tertinggi umat manusia adalah energi. Tubuh dapat dengan mudah dihancurkan, tetapi jiwa tidak. Bahkan jika terluka, jiwa dapat dipulihkan melalui berbagai cara. Di masa depan, manusia dapat meninggalkan tubuh fisik mereka dan menggunakan logam paduan untuk membangun tubuh yang lebih kuat, memungkinkan mereka menjelajahi alam semesta tanpa dibatasi oleh lingkungan yang keras. Xia Feng tertegun sejenak, kamu dari masa depan? Apakah kamu dari masa depan? Kalimat ini wajib diucapkan di banyak film fiksi ilmiah. Jawabannya ya atau tidak. Namun, Zhu Xuanyue dengan santai mematahkan jagung dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Aku bertanya apakah kau dari masa depan? Kenapa kau memberiku jagung? Xia Feng memegang jagung pemberian Zhu Xuanyue, kepalanya penuh pertanyaan. Ia pikir Zhu Xuanyue mencoba memberinya petunjuk, tapi apa hubungannya ini dengan jagung? Zhu Xuanyue mengulurkan tangan dan mematahkan jagung lainnya. Xia Feng tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Zhu Xuanyue merobek daun jagung, menampakkan jagung yang matang. Xia Feng tak kuasa menahan diri. Ia tersenyum getir dan berkata, apakah ini petunjuk yang kau berikan padaku? Aku sama sekali tidak mengerti. Zhu Xuanyue memegang jagung yang sudah dikupas di tangannya, membelai biji-bijinya dengan jari-jarinya. Ekspresinya tenang. Kamu terbiasa membagi waktu menjadi masa depan, masa kini, dan masa lalu. Tapi di mataku, waktu hanyalah sebutir jagung ini. Ia terdiri dari biji-biji yang berbeda, dan kita semua berada di dalam satu biji. Ambil yang ini, misalnya. Ia memetik satu biji dengan jari-jarinya dan mengulurkannya kepada Xia Feng. Apa yang kamu lihat? Xia Feng tertegun sejenak. Jagung, jagung. Zhu Xuanyue berkata, ya, jagung utuh. Ia adalah individu utuh. Ia melemparkan jagung itu ke tanah dan melanjutkan. Sekarang, ia akan tumbuh menjadi pohon jagung dan menghasilkan jagung baru. Kamu akan mendapatkan lebih banyak jagung, lebih banyak jagung. Kamu bisa menganggapnya sebagai kelanjutan dari kehidupan jagung, atau kelanjutan dari kehidupan waktu, atau bahkan kelanjutan dari dunia ini. Pikiran Xia Feng tiba-tiba melayang. Alam semesta muncul dari kekacauan, meledak, dan mengembang, menghasilkan bintang, planet, dan nebula. Alam semesta mulai mengembang 13,8 miliar tahun yang lalu, dan mengembang ini berlanjut hingga hari ini. Sangat mungkin untuk membandingkannya dengan benih jagung yang baru saja ditabur Zhu Xuanyue. Ia akan tumbuh menjadi lebih banyak jagung, dan lebih banyak jagung akan menghasilkan lebih banyak jagung. Bukankah manusia seperti jagung? Laki-laki dan perempuan bersatu, melahirkan anak, lalu anak-anak itu tumbuh dewasa, menikah lagi, dan punya anak lagi. Umat manusia telah mencari asal-usul dan tujuan alam semesta, sebuah misteri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jawabannya ada di sekitar kita pada jagung, kacang polong, bahkan pada torpedo dan area dada manusia. Alam semesta melahirkan segala sesuatu, dan segala sesuatu mengandung gen dan jejak alam semesta. Pikirannya melayang ke suatu titik tertentu, lalu kembali lagi. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, maksudmu tidak ada masa lalu dan masa depan? Masa lalu sudah mati. Bahkan lubang hitam terkuat di alam semesta pun tak mampu membawamu kembali ke masa lalu sedetik pun. Dan masa depan itu tak ada. Kau bisa bayangkan seperti apa rupamu saat berusia 80 tahun, tapi dirimu yang berusia 80 tahun itu hanyalah hayalanmu. Sama sekali tak ada. Pikiran Xia Feng kembali aktif. Waktu sebenarnya hanyalah konsep yang tidak ada, kan? Zhu Xuanyue tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya menatapnya. Xia Feng melanjutkan, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya masa kini, hanya satu dunia yang direproduksi setelah dunia lain, kan? Waktu adalah dunia nyata.
Kamu berasal dari tempat yang berbeda. Di mana tempatnya? Seperti apa? Zhu Xuanyue menjatuhkan jagung di tangannya dan berkata, kamu meminta terlalu banyak. Oke, aku nggak akan tanya soal kampung halamanmu, tapi aku mau tahu gimana kamu sampai di sini. Apa karena kota itu? Aku datang ke dunia ini karena misiku. Aku tidak berasal dari kota itu, tapi aku tidak akan memberitahumu bagaimana aku datang. Kotak itu? Kotak itu? Ekspresi Zhu Xuanyue menjadi aneh dan tak terduga. Xia Feng sedikit cemas. Dari mana kotak itu berasal? Jagung lagi? Zhu Xuanyue menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi yang kutahu satu-satunya kotak yang si Qian dapatkan tidak lengkap. Ada satu sudut yang hilang. Dia pasti sudah bilang padamu kalau aku yang merusak kotak itu. Kan? Dia bohong. Xia Feng tertegun di tempat. Dia selalu percaya bahwa satu-satunya kotak yang diperoleh si Qian sudah lengkap, tetapi tiba-tiba Zhu Xuanyue memberitahunya bahwa satu-satunya kotak yang diperoleh si Qian ada yang hilang satu sudutnya, yang berarti kotak itu tidak pernah lengkap. Di negeri kami, kotak ini disebut kotak dunia. Kau mungkin berpikir kau mendapatkannya secara tidak sengaja, tapi kukatakan padamu bahwa inilah misimu. Misimu sama dengan Wei prasejarah, tapi dia gagal. Tapi dia tidak mau berdamai. Dia ingin memanfaatkanmu untuk menebus kesalahannya. Dia memberimu tenggat waktu, tapi itu bukan karena kebaikan. Dia ingin memanfaatkanmu untuk menebus kesalahannya, lalu membunuhmu dan menggantikanmu, kata Zhu Xuanyue. Perkataan Zhu Xuanyue hanyalah ucapan biasa, tetapi badai bergejolak dalam pikiran Xia Feng. Menurut Zhu Xuanyue, pria berjubah hitam, yang juga dikenal sebagai sang tunggal di zaman prasejarah, merancang semua ini. Isi buku harta karun perunggu dan buku besi yang ditinggalkannya semuanya bohong. Xia Feng selalu bingung. Jika target pria berjubah hitam itu adalah kotak logam kuno, yang sekarang disebut Zhu Xuanyue sebagai kotak dunia, ia bisa saja merebutnya, dan tak seorang pun akan mampu menghentikannya. Namun, ia belum bergerak. Ia bahkan belum mengambil kapsul AE yang ia simpan hingga kini. Apa sebenarnya tujuannya? Dia. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, lalu baru berbicara setelah emosinya sedikit mereda. Dia pernah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia bertempur dalam pertempuran besar denganmu di Yerusalem pada abad pertengahan dan meninggal karena luka-lukanya. Benarkah itu? Zhu Xuanyue berkata, sudah kubilang, tahap akhir evolusi manusia adalah tubuh energi murni. Dia sudah lama sekali ada di dalam biji jagung ini. Apa menurutmu dia bisa bertahan begitu lama jika dia tidak menyelesaikan evolusi terakhirnya? Dia sama sepertiku, sulit bagi kami untuk membunuh lawan. Masa depanmu akan sama dengan masa depan kami. Jalan yang kau tempuh sekarang adalah jalan yang pernah kami tempuh. Maksudmu dia juga berbohong padaku tentang itu? Ya, dia berbohong padamu. Jadi apa itu AE? Dari mana asalnya? Cukup. Zhu Xuanyue berbalik dan pergi. Aku sudah cukup bicara denganmu. Kalau kau mau jawaban, kuatkan dirimu, lalu cari orang itu. Kalau kau bisa menghancurkannya, kau akan mendapatkan jawabannya. Hei, tunggu sebentar. Xia Feng mengejarnya. Zhu Xuanyue tiba-tiba berbalik dan menendang Xia Feng. Karena terkejut, Xia Feng menyilangkan tangannya dan menekan ke bawah, menghantam palang kakinya. Bang! Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, Xia Feng terlempar mundur, bagaikan bola meriam, jauh ke dalam ladang jagung. Kali ini, terbangnya bukan hanya 2 atau 3 meter, melainkan lebih dari 10 meter. Ia terjun bebas 10 meter sebelum jatuh, mendarat dengan keras di tanah. Di tempat ia terbang, sebagian besar pohon jagung patah, meninggalkan bekas-bekas seperti dilindas mesin giling. Paf! Darah dan energi Xia Feng bergejolak di dadanya. Ia tak kuasa menahannya dan memuntahkan seteguk darah. Zhu Xuanyue berbalik, menatap Xia Feng tanpa ekspresi, lalu berkata dengan dingin, sudah kubilang aku akan memberimu beberapa petunjuk, dan hanya itu yang kuinginkan. Jangan muncul di hadapanku lagi, atau aku akan membunuhmu. Lawanmu adalah Shiqian Yiwei. Cari dia dan dapatkan jawaban yang kau cari. Xia Feng menopang dirinya di tanah dengan tangannya dan perlahan bangkit. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Kau terlalu lemah. Menyerangnya seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Tatapan Zhu Xuanyue beralih ke liontin logam di leher Xia Feng. Kenapa kau menyimpannya? Makan saja, lalu beri makan. Semakin banyak kau memberi makan, semakin kuat kau jadinya. Kalahkan makhluk prasejarah, temukan jawabannya, lalu bunuh dia. Xia Feng tidak berkata apa-apa, hanya menatap Zhu Xuanyue. Namanya jelas bukan Zhu Xuanyue, tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah dia bukan lagi Zhu Xuanyue yang selalu manja seperti yang memanggilnya Paman Xia. Dia juga jelas bukan Ningjing atau Gu Kewen. Baginya, Ningjing dan Gu Kewen hanyalah pakaian. Zhu Xuanyue berjalan keluar dari ladang jagung dan menuju area 51. Xia Feng berjalan keluar dari ladang jagung. Ia menatap punggung Zhu Xuanyue, dan pikirannya kembali aktif.
Si Qianwei ingin aku meminum kapsul air terakhir, dan Zhu Xuanyue juga ingin aku meminum kapsul air terakhir. Apa tujuan mereka? Prehistoric One and Only juga telah menyelesaikan evolusi terakhir mereka. Dia adalah makhluk yang sama dengan Zhu Xuanyue. Namun, dia meninggalkan pesan palsu yang mengklaim bahwa dia dibunuh oleh Zhu Xuanyue, dan bahwa Zhu Xuanyue adalah iblis jahat yang harus dihancurkan. Namun, Zhu Xuanyue mengklaim bahwa Prehistoric One and Only memiliki jawaban yang kubutuhkan. Dia ingin aku menjadi lebih kuat, mengalahkan Prehistoric One and Only, mendapatkan jawabannya, lalu membunuh Prehistoric One and Only. Antara Zhu Xuanyue dan Prehistoric One, siapa yang berbohong? Atau apakah mereka berdua berbohong padaku? Apa tujuan mereka berbohong padaku? Menurut intelijen yang diperoleh Qianjun dan Saimu di Israel, pihak Amerika mengetahui tentang patung prajurit tanpa wajah karena seseorang membocorkan informasi tersebut. Apakah ini kebocoran yang disengaja? Target Zhu Xuanyue adalah 6 patung prajurit tanpa wajah, dan dia sedang menuju ke sana sekarang. Dia tahu bahwa Area 51 akan meningkatkan kewaspadaan setelah baku tembak sebelumnya, dan bahkan jika dia pergi, akan ada risiko besar. Namun dia tetap pergi, yang berarti 6 patung 50 tanpa wajah itu sangat penting baginya. Mungkinkah dia yang membocorkan informasi itu? Apa yang ingin dia lakukan dengan 6 patung 50 tanpa wajah itu? Zhu Xuanyue sedang membuat gerakan besar, Shiqian pasti tidak menyadarinya. Akankah dia muncul malam ini? Jika dia muncul, akankah dia bisa menghentikan Zhu Xuanyue? Xia Feng terdiam sejenak sambil memikirkan hal ini. Ia tahu betul, dan ini bukan pengalaman pertamanya, bahwa bahkan jika ia duduk di sini merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini selama sebulan, ia tak akan menemukan jawabannya. Jawabannya harus ditemukan sendiri. Tak seorang pun akan memberikannya kepadanya. Xia Feng mengangkat skuter dan mendorongnya kembali ke jalan. Ia melirik lagi ke arah Zhu Xuanyue pergi, tetapi ia tak bisa lagi melihatnya. Ia tak bisa menahan senyum getir. Ia selalu berfantasi menjadikan Zhu Xuanyue sekutunya dan melawan pria berjubah hitam itu bersama-sama, tetapi sekarang ia tahu itu mustahil. Sejak awal, Zhu Xuanyue memang ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Pria berjubah hitam adalah satu-satunya musuhnya di zaman prasejarah, dan Zhu Xuanyue juga musuh. Baginya, ini benar-benar memenuhi hukum Murpia khawatir keadaan akan memburuk, dan keadaan memang memburuk. Kedua musuh ini tidak membunuhku, mungkin karena aku masih berharga. Tapi begitu aku kehilangan nilai itu, mereka akan membunuhku tanpa ragu. Lalu, apa gunanya aku? Sebuah pertanyaan baru muncul di benak Xia Feng. Lalu tanpa sadar ia meraih liontin logam yang tergantung di lehernya. Baik Shi Qianwei maupun Zhu Xuanyue mendesaknya untuk meminum kapsul air terakhir, terutama Zhu Xuanyue, yang bahkan mendesaknya untuk makan seperti dirinya setelah meminum kapsul air terakhir, sehingga menjadi semakin kuat. Kini, tampaknya waktunya telah tiba untuk meminum kapsul air terakhir dan menjadi semakin kuat. Namun, entah mengapa, ketika ia memikirkan dan ingin meminum kapsul air terakhir, rasa gelisah muncul di hatinya. Apakah bisa menjadi suatu hal yang baik jika musuh selalu meminta Anda melakukan sesuatu? Xia Feng mencibir, menyelipkan liontin logam itu ke pakaiannya, lalu menaiki Harley Breakout-nya, menyalakan mobil, dan melaju menuju Area 51. Area 51 ditakdirkan untuk tidak sepi malam ini. Area 51, Departemen Keamanan, Kantor Thompson. Thompson menekan seorang prajurit wanita di sofa, bokongnya yang gemuk bergerak-gerak aneh. Prajurit wanita di bawahnya tampak jijik dan jijik, tetapi ia menuruti perintahnya dan mengeluarkan suara-suara yang menyenangkan itu. Pos pemeriksaan Garda Nasional telah dihancurkan, dan laporan itu ada di mejanya, tetapi Thompson membacanya dengan pantatnya. Sayang, kamu sangat menawan, kata Thompson dengan manis. Pujilah ibumu. Yah, kau benar-benar memikirkan ibuku saat ini? Dia melahirkanmu, kamu yang cantik dan menawan. Jenderal, bukankah kau bilang akan memberiku promosi? Kapan kau akan memberiku promosi? Prajurit wanita itu merangkul pinggang Thompson dan mengajukan pertanyaan yang paling ingin ia tanyakan di saat yang tepat. Thompson tersenyum dan berkata, suasana hatiku sedang baik hari ini. Nanti aku akan mengisi berkasnya untukmu. Patah. Prajurit wanita itu mencium Thompson dengan penuh gairah, lalu berkata, Jenderal, izinkan saya melayani Anda. Hahaha, kamu memang bayiku. Thompson tertawa riang. Ia turun dari tubuh prajurit wanita itu dan berbaring di sofa. Tampak sangat nyaman dan santai. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Menyebalkan sekali. Siapa yang menelepon jam segini? Prajurit wanita yang hendak mulai bekerja itu tampak kesal. Thompson mengeluarkan telepon seluler khusus dari saku celananya. Prajurit wanita itu meraih tangan Thompson dan berkata dengan genit, Jenderal, tolong jangan angkat teleponnya. Oke? Thompson melihat ID penelepon di teleponnya dan kemudian menepis tangan prajurit wanita itu. Jenderal. Prajurit wanita itu terus bersikap genit. Thompson menepuk pinggulnya keras-keras dan berkata, aku harus menerima telepon ini.
Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan promosinya. Silakan keluar sebentar. Aku perlu menjawab telepon. Prajurit wanita itu memunguti pakaian-pakaian yang jatuh ke tanah dan meninggalkan kantor Thompson. Ia memang tidak ingin melayani pria tua seperti Thompson. Karena Thompson sendiri yang memulainya, ia berharap semuanya berakhir seperti ini agar Thompson tidak membuatnya jijik lagi. Setelah tentara wanita itu meninggalkan kantor, Thompson menjawab telepon. Ia merendahkan suaranya dan berbicara dengan hati-hati. Tuan James, ada yang bisa saya bantu? Saya sibuk. Ia sangat gugup karena panggilan itu dari Xia Feng. Kini, ia berani menyinggung semua orang di dunia. Bahkan mengacungkan jari tengah kepada Presiden As, tetapi ia tak berani menyinggung Xia Feng. Alasannya sederhana, Xia Feng adalah dewa kekayaan terbesar yang pernah ditemuinya, dan dewa takdir yang mengendalikan takdirnya. Tuan Thompson, dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya katakan sangat penting. Suara Xia Feng terdengar dari telepon. Tuan James, silakan ceritakan. Saya akan mengingat semuanya. Thompson tampak sangat sopan. Dalam 10 menit, Anda harus mengirimkan daftar semua personel yang telah memasuki dan meninggalkan area 51 malam ini ke email seluler saya. Ini, kenapa? Kamu tidak mau? Tidak, Tuan James, saya bersedia melakukan apapun untuk Anda, tetapi melakukan itu akan meninggalkan jejak. Sekalipun mereka tidak menemukan saya malam ini, mereka akan menemukan saya nanti, kata Thompson. Suara Xia Feng berkata, Anda bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan area 51. Anda pasti punya wewenang untuk mengakses semua rekaman pengawasan dan register masuk keluar tanpa meninggalkan kantor Anda, kan? Ya, tapi, apa kau tidak tahu kalau ada benda seperti kamera di dunia ini? Ambil gambarnya dan kirimkan kepadaku dalam bentuk foto. Dengan begitu, tidak akan ada jejak yang tertinggal di komputermu. Terdengar suara Xia Feng. Aha, Thompson menepuk dahinya. Kenapa aku tidak terpikir? Tidak masalah, aku akan memotretnya dan mengirimkannya kepadamu. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pos pemeriksaan Garda Nasional di sisi barat telah dihancurkan. Bagaimana tanggapan CIA dan Pentagon? Saya baru saja menerima intelijen dari CIA. Saya belum sempat membacanya, tapi saya akan segera memeriksanya. Thompson bergegas ke mejanya, membuka intelijen itu, dan berkata sambil membacanya, mayat anggota geng ditemukan di pos pemeriksaan, tetapi orang yang membunuh anggota Garda Nasional adalah salah satu penembak senapan mesin mereka sendiri. Dia menembak mereka dari belakang, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup, lalu mengakhiri hidup. Selain itu, ditemukan pula mayat dengan penyebab kematian X. Para ahli CIA awalnya menyimpulkan bahwa pembunuh X termasuk di antara anggota geng saat itu. Penyebab kematian X, pembunuh X, ini jelas merujuk pada Zhu Xuanyue. Zhu Xuanyue berburu di Amerika Serikat, menghasilkan banyak mayat yang otaknya membusuk. Bagaimana mungkin badan intelijen dan sistem kepolisian AS tidak membuka kasus dan menyelidikinya? Jadi, wajar saja jika ia disebut pembunuh X. Jangan ceritakan lagi fakta-fakta kasusnya. Katakan saja bagaimana CIA dan Pentagon meresponsnya. Thompson membolak-balik beberapa halaman dan berkata, tidak ada saran intelijen dari CIA, tidak ada instruksi aksi militer dari Pentagon. Biarkan saya meningkatkan kewaspadaan, lalu. Dan apa? Kalau begitu, serahkan daftar semua personel yang masuk dan keluar area 51 malam ini kepada CIA. Thompson memasang ekspresi aneh di wajahnya, karena apa yang diminta CIA sama dengan apa yang diminta Xia Feng. Aku mengerti. Sekarang, izinkan aku memberitahumu satu hal terakhir. Xia Feng berkata, dalam 1 jam, aku ingin memasuki area 51. Aku tidak peduli metode apapun yang kau gunakan, kau harus memasukkanku. Ah, ini, setelah malam ini, kau akan mendapatkan kembali semua uangmu, begitu pula barang-barang yang kau sembunyikan. Jadi, kau hanya perlu mengambil satu risiko ini, dan kau akan hidup makmur dan berjaya seumur hidupmu, kata Xia Feng. Thompson terdiam sejenak sebelum berkata, di mana kamu sekarang? Xia Feng berkata, koordinat saya saat ini adalah 37, 233382, 115811049. Bersiaplah sekarang. Ingat, kamu hanya punya waktu 1 jam. Thompson hampir menangis. Tuan James, bukannya saya tidak ingin membantu Anda. Malahan, saya juga ingin menyelesaikan kesepakatan kita malam ini. Tapi sudah saya katakan, sistem keamanan area 51 sangat canggih. Sekalipun Anda menyamar sebagai siapapun di dunia ini, sistem pengenalan wajah akan mengembalikan identitas asli Anda. Area 51 adalah tempat tersulit untuk diserbu di dunia. Badan intelijen Tiongkok telah lama mencoba menyerangnya, tetapi tidak pernah berhasil. Rusia juga pecundang. Mereka ingin menyerang area 51 sejak era Soviet, tetapi belum berhasil sampai sekarang. Anda hanya memberi saya waktu 1 jam. Bagaimana saya bisa memasukkan Anda dengan aman? Sekalipun Anda bisa berdandan agar terlihat persis seperti saya, itu tidak akan berhasil.
Suara Xia Feng berkata, Tuan Thompson, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan rencana untuk Anda. Kamu punya rencana seperti itu? Thompson tampak tercengang. Suara Xia Feng dengarkan. Mulut Thompson terbuka dan tertutup. Pada saat yang sama, di stasiun radar pangkalan militer area 51. Sebuah titik merah kecil tiba-tiba muncul di layar terminal radar. Prajurit radar yang menyadari situasi tersebut mengangkat komunikator dan berkata dengan suara berat, kalian telah memasuki wilayah kendali militer AS. Segera kembali, atau kalian akan ditembak jatuh. Saya ingatkan sekali lagi, ini peringatan terakhir. Sebuah suara menjawab dari komunikator, kami mendapat izin dari Pentagon. Nomor izin komunikasinya adalah TMX 11809. Operator radar kemudian memeriksa izin komunikasi terkait di komputer dan berkata, izin akses tersedia. Mohon berikan kode aksesnya. Kode sandinya adalah XJ77963. Operator radar berkata, kode sandinya benar. Pendaratan diizinkan. Setelah mendarat, mohon terima inspeksi dan patuhi peraturan area 51 yang berlaku. Menerima. Setelah panggilan berakhir, prajurit radar mengangkat telepon di atas meja dan menghubungi nomor kantor Thompson. Panggilan tersambung, dan suara Thompson terdengar dari telepon. Ada apa? Operator radar berkata dengan hormat, Jenderal, sebuah helikopter eksekutif Black Hawk telah tiba, dan telah mendapat izin Pentagon. Siapa itu? Suara Thompson. Kartu identitas itu menyatakan mereka dari Lockheed Martin, tetapi tidak ada daftar personal spesifik yang diberikan, kata prajurit radar. Tidak ada daftar orang-orang dermawan yang diberikan? Ya, ini agak melanggar aturan, tapi izin itu izin khusus dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Periksa orang-orang itu dan tuliskan laporan untukku, itu saja. Setelah itu, Thompson menutup telepon. Prajurit radar itu mengumpat, sialan, dia pasti bersama si pengoda Jenny itu lagi, sepasang pengoda. Di kantor Thompson. Thompson membuka komputernya dan dengan cepat membuka daftar semua orang yang masuk dan keluar fasilitas, beserta kartu aksesnya. Ia memotret seluruh daftar dan kartu akses tersebut. Ia melakukan ini tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Sang jenderal sedang sibuk. 2 menit kemudian, helikopter eksekutif Black Hawk terbang di atas helipad area 51 dan mendarat. Pintu helikopter terbuka, dan 2 wanita pirang yang tinggi dan seksi turun terlebih dahulu, lalu membantu seorang pemuda pirang turun dari helikopter. Yang datang adalah CEO baru Lockheed Martin, Kristen dan 2 pengawalnya yang cantik, Charlotte dan Eva. 2 wanita cantik berambut pirang mengenakan setelan hitam, dada mereka membusung di balik atasan yang terbuka. Celana ketat mereka dengan sempurna membentuk pinggul mereka yang montok dan kencang, contoh sempurna gaya pinggul Eropa. Dengan wanita-wanita cantik seperti itu muncul di pangkalan militer seperti ini, saya jadi bertanya-tanya berapa banyak tisu yang akan terbuang sia-sia oleh tentara Amerika yang ditempatkan di sana. Sebuah kendaraan off-road militer melaju kencang sambil membawa beberapa prajurit. Kalian pergilah dan tangani masalah itu dan beritahu mereka bahwa kita memiliki hak istimewa untuk dikecualikan dari inspeksi, kata Kirsten. Charlotte dan Eva mengangguk, lalu berjalan menuju SUV militer yang sedang melaju ke arah mereka. Sebelum mereka mendekat, terdengar peluit pelan dari SUV militer itu. Kirsten mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor 32 digit. Setelah beberapa detik, ia merendahkan suaranya dan berkata, saya ikut. Semuanya berjalan sesuai rencanamu. Tidak ada suara dari telepon. Setelah jeda 2 detik, Kirsten menutup telepon dan berjalan menuju SUV. Tempat kedua pengawalnya yang cantik sedang bernegosiasi dengan anak buah Thompson yang datang untuk memeriksa daerah tersebut. Di luar area 51, di gurun. Xia Feng membuka email selulernya dan melihat kartu itu. Alisnya berkerut. Lockheed Martin ikut bersenang-senang malam ini? Meskipun tidak ada nama di sana, kemungkinan besar itu Kirsten. Siapa orang ini? Dia bekerja untuk siapa? Sudah larut malam dan semua orang sudah tidur. Alarm melengking tiba-tiba berbunyi di kamp militer. Prajurit yang sedang tidur itu secara refleks melompat dari tempat tidur, segera berpakaian dan mengumpat. Sial, kita masih latihan sampai selarut ini. Pasti Jenny tidak melayani Thompson tua itu dengan baik dan tidak mendapat manfaat apapun darinya. Haha, kalau giliran kita pasti bikin cewek pengoda Jenny teriak-teriak. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang prajurit wanita berdada besar dan berpinggul montok muncul. Ia tak lain adalah Jenny, perempuan yang oleh para prajurit Amerika disebut pengoda dan pelacur, perempuan yang sebelumnya pernah bercinta dengan Thompson di kantornya. Ia seorang letnan dan memimpin peleton rudal anti pesawat. Begitu Jenny muncul, semua tentara Amerika di barak langsung diam. Mereka tidak berani menyebut Jenny pengoda atau perempuan murahan di depannya, tapi mereka bisa memanggilnya apapun yang mereka mau di belakangnya. Jenny melihat jam tangan taktisnya dan berkata dengan dingin, berkumpul dalam 1 menit dan berangkat. Ini adalah latihan yang dipimpin oleh sang jenderal sendiri, dengan nama Sandi Pahlawan Tunggal. Latihan ini mengasumsikan semua unit kawan telah dieliminasi, hanya menyisakan kita.
dan kita akan menghadapi serangan rudal strategis Rusia. Kita harus mengarahkan kendaraan rudal kita ke titik intersepsi yang ditentukan, meluncurkan rudal, dan mempertahankan area 51. Sekelompok tentara Amerika yang sedang berganti pakaian saling berpandangan dengan bingung. Tak seorang pun berbicara. Tetapi dalam hati mereka semua bertanya-tanya apakah kepala sang jenderal diremas-remas oleh area dada Jenny, ataukah kepala Jenny yang diremas-remas oleh sang jenderal? Terlepas dari itu, peleton rudal anti pesawat berkumpul semenit kemudian. Latihan ini, dengan nama Sandi Lone Hero, memang dirancang dan diarahkan oleh Thompson sendiri, karena ia juga hadir. Setelah pidato singkat, Thompson melompat ke dalam sebuah SUV militer dan memimpin tim. Jenny secara pribadi mengemudikan sebuah kendaraan rudal anti pesawat SAM-12, diikuti oleh sebuah kendaraan radar, beberapa SUV militer, dan sebuah kendaraan tempur infanteri. Setelah meninggalkan pangkalan militer, tim latihan menuju ke padang pasir, dan tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Setengah jam kemudian, suara Thompson terdengar melalui komunikator, kita sudah sampai di lokasi yang ditentukan. Semua orang keluar dari kendaraan dan bersiap untuk pertempuran. Seorang operator radar tiba-tiba berkata kami telah menemukan target penyerang dan sedang mendekati kami. Itu rudal strategis Rusia, tembak jatuh. Perintah Thompson. Jenderal, nada bicara prajurit radar itu aneh, itu pesawat tanpa awak sipil. Tembak jatuh, jalankan perintah. Teriak Thompson. Sang jenderal memerintahkan SAM-12 untuk menembak jatuh apapun, bukan hanya drone sipil. Thompson memberi perintah, dan kendaraan rudal anti pesawat SAM-12 yang dikemudikan Jenny segera mengangkat peluncurnya. Hanya 10 detik kemudian, sebuah SAM-12 melepaskan rudalnya dan terbang menuju sasaran. Di ruang peralatan sebuah klub pesawat di Las Vegas, seorang pemuda berambut pirang sedang mengemudikan pesawat nirawak bersayap tetap menuju lokasi yang telah ditentukan. Di sampingnya ada rekannya, seorang pemuda kulit hitam. Setengah jam sebelumnya, ia menerima telepon. Seorang klien mengajukan pesanan aneh, memintanya untuk menggunakan pesawat nirawak terbaiknya untuk mengirimkan sekotak dures melalui udara ke lokasi yang telah ditentukan. Klien tersebut telah membayar 100.000 untuk layanan tersebut, tetapi hanya mengharuskannya untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan. Saya benar-benar ingin melihat siapa yang begitu romantis sehingga ia rela menghabiskan 100.000 untuk membeli sekotak dures, kata pemuda berambut pirang yang mengoperasikan drone tersebut. Kurasa itu mungkin pangeran Arab. Hanya saja mereka suka menembak meriam di padang pasir. Pemuda berkulit hitam itu berkata sambil tersenyum, ketika aku terbang ke lokasi yang telah dipesan, aku harus mengambil beberapa foto untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Kami akan segera sampai, kata pemuda berambut pirang itu. Saudaraku, menurutmu apakah dia akan melakukan itu pada seekor unta? Haha. Tiba-tiba, gambar udara di layar menghilang, dan tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi? Tanya pemuda berambut pirang itu dengan tatapan kosong. Pemuda kulit hitam itu mengangkat bahu. Entahlah, tapi, kita sudah mengambil 100.000 dari orang itu, jadi tidak rugi. Tapi kami tidak menjatuhkan dures yang diinginkannya ke lokasi yang dipesan. Jadi, sebaiknya kita lari dan bersembunyi sebentar. Pria berambut pirang itu berdiri dan berkata, kita akan pergi ke Hawaii. Kita berangkat sekarang juga. Pada saat yang sama, Jenny mengayunkan tinjunya dan berkata, pukul. Deputi yang duduk di sebelah Jenny menatapnya dengan aneh. Apa perlu seheboh itu menembak jatuh pesawat tanpa awak sipil dengan rudal anti pesawat senilai jutaan dolar? Namun, tidak ada ledakan di langit. Rudal pertahanan udara SAM-12 berhasil menjatuhkan pesawat nirawak sipil tersebut. Apa yang terjadi? Suara Thompson terdengar di komunikator. Jenny berkata dengan keras kepala, itu mungkin kerusakan misil. Kegagalan rudal? Kalau ini pertempuran sungguhan, kita semua pasti sudah mati. Segera bawa orang untuk memeriksa. Aku ingin semua orang pergi dan melihat bagaimana kalian biasanya merawat peralatan kami. Segera. Thompson sangat marah. Ya, teriak Jenny juga. Semuanya, segera menuju titik jatuhnya rudal. Jenny dan anak buahnya mengendarai beberapa kendaraan off-road militer ke lokasi jatuhnya rudal, meninggalkan Thompson sendirian di medan perang. Setelah Jenny dan anak buahnya pergi, Thompson keluar dari mobil. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat orang yang ia duga. Aku di sini. Sebuah suara yang familiar terdengar. Thompson berbalik dan melihat ke arah peluncur rudal tempat suara itu berasal. Di bawah sinar bulan, seorang pemuda ras campuran berdiri di peluncur rudal, menatapnya tanpa ekspresi. Thompson kemudian mengeluarkan satu set seragam militer dari kantong plastik SUV militer di sampingnya, lalu berjalan mendekat. Ia melemparkan seragam itu kepada Xia Feng dan berkata, Tuan James, rencana Anda sungguh hebat. Xia Feng segera berganti ke seragam militer yang diberikan Thompson, lalu mengenakan tas perlengkapannya dan masuk ke dalam tabung peluncuran. Rencananya begini memerintahkan penerjunan dures, lalu Thompson dan anak buahnya akan datang menembak jatuh pesawat-pesawat itu. Ia akan merangkak ke dalam peluncur rudal bekas. Peralatan pengawasan area 51,
Secanggih apapun, tidak dapat memantau peluncur rudalnya sendiri. Setelah Xia Feng bersembunyi, suara Jenny terdengar dari komunikator, "Jenderal, yang ditembak jatuh adalah drone sayap tetap." Itu. Apa itu? Itu datang dengan sekotak dures. Suara Jenny terdengar aneh. Thompson tertegun sejenak. Dures? Ya, dures, kata Jenny. Kembalikan, kata Thompson. Jenny, di dekat reruntuhan pesawat tak berawak yang jatuh, sekelompok besar tentara Amerika ingin tertawa tetapi tidak berani. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, kotak dures ini pada akhirnya akan digunakan untuk menyerang komandan mereka, Jenny. Dan orang yang akan menggunakannya tak lain adalah jenderal mereka. 10 menit kemudian, Thompson memimpin tim kembali ke area 51. Latihan ini gagal. Sungguh memalukan, kata Thompson. Kami meminta seseorang kembali untuk menarik rudal yang jatuh dan menghancurkan pesawat nirawak itu. Saya tidak ingin menjadi bahan tertawaan di Pentagon. Tidak seorang pun diizinkan untuk membicarakan hal ini. Ya, terdengar jawaban dari komunikator. Di peluncur rudal, Jenny mengeluarkan kotak dures dan melihatnya, dengan kepala penuh tanda tanya silikon. Di area pusat area 51, di depan bangunan melingkar. Kirsten dan dua pengawalnya yang tampan berhenti di tengah jalan. Ketiganya menatap bangunan bundar di depan mereka. Tak ada papan nama, bahkan satu huruf kecil pun tak ada. Tak ada jendela, dan dinding luarnya terbuat dari logam, dilapisi cat anti-radar dan anti-satelit tebal. Bangunan itu sama sekali tak terlihat di Google Maps. Bangunan bundar itu hanya memiliki satu pintu logam, dengan 4 penjaga bersenjata berdiri di pintu. Mereka menatap tanpa ekspresi ke arah Kristen, Charlotte, dan Eva yang baru saja tiba. Apakah ini pusat penelitian AE? Tanya Kirsten dengan tenang, kelihatannya sangat misterius. Charlotte dan Eva hanya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Kedua gadis pirang cantik itu lebih dingin daripada gunung es. Pintu logam itu terbuka, dan seorang pria tua berambut putih keluar. Dia adalah Alec, kepala pusat penelitian AE. Alec diikuti oleh dua pria, satu adalah mantan pacar Sylvia, Adolf Hillman, dan yang lainnya adalah Cho Hens, seorang perwira intelijen senior dari Mossad Israel. Kehadirannya mengejutkan. Sebagai sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, dan dengan patung prajurit tanpa wajah milik Israel, tidaklah mengherankan jika Israel menugaskan Cho Hens ke proyek Shepherd. Tuan Kristen, Anda di sini. Saya sudah lama menunggu Anda di sini. Alec tersenyum dan berkata sopan. Ia menghampiri Kristen dan memeluknya. Kristen berkata, Tuan Alec, tolong bawa saya melihat 6 patung prajurit tanpa wajah sekarang. Saya tidak sabar untuk melihatnya. Semuanya sudah diatur untukmu sejak lama. Ikut aku, kata Alec. Adolf Hillman awalnya bermaksud menunggu Alec selesai berbicara dengan Kirsten sebelum memperkenalkan diri dan menjabat tangannya. Tetapi Kirsten mengabaikannya sepenuhnya. Mungkin karena alasan ini, ia berkata, Tuan Alec, Tuan Kirsten boleh masuk, tetapi apakah pengawalnya juga diizinkan untuk melihat tempat itu? Tatapan Charlotte dan Eva beralih ke Adolf Hillman, mata mereka dingin. Kirsten berkata, siapa ini? Asisten saya, Adolf Hillman, Alec memperkenalkan. Oh, kata Kirsten, Tuan Alec, saya akan menugaskan Anda asisten baru. Tuan Adolf Hillman tidak perlu datang ke sini besok. Kenapa? Adolf Hillman tak percaya. Dan luapan amarah membuncah di hatinya, tetapi ia tak berani melampiaskannya. Lagi pula, pihak lain itu adalah CEO Lockheed Martin dan memegang posisi penting di militer AS. Kirsten berkata, kalau kau mau tahu alasannya, aku bisa kasih tahu. Pusat penelitian AI ini sudah lama meneliti tanpa hasil, dan Pentagon sudah kehilangan kesabaran. Mulai sekarang, pusat penelitian AE akan diambil alih oleh Lockheed Martin. Kami akan menyediakan dana, peralatan, dan personel. Mengingat situasi ini, menurutmu aku punya wewenang untuk melepaskanmu? Anda. Tatapan Adolf Hillman beralih ke Alec. Pak Alec, ini tidak adil. Saya selalu menjadi asisten Anda. Saya telah berkontribusi begitu banyak untuk pusat penelitian ini. Apakah Anda memecat saya hanya karena saya berpegang teguh pada prinsip saya? Ini. Alec ragu untuk bicara. Sungguh bodoh mengkonfrontasi CEO Lockheed Martin hanya demi asisten kecil. Kirsten berkata, Tuan Adolf Hillman, tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Baiklah, Tuan Alec, ayo kita pergi. Baiklah, silakan ikuti aku. Alec melangkah maju dan memimpin jalan. Charlotte dan Eva berjalan melewati Adolf Hillman, dan kedua perempuan itu bahkan tidak memandang Adolf Hillman. Itu adalah penghinaan dan penghinaan dari lubuk hati mereka. Adolf Hillman berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Mengapa dialah yang selalu terluka? Di kantor Thompson. Tuan James, Anda harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Semakin cepat Anda pergi, semakin baik. Nada bicara Thompson hampir memohon. Jika Xia Feng ketahuan dan menyerahkannya, ia juga akan tamat.
Xia Feng sepertinya tidak mendengar suara Thompson. Ia mengoperasikan komputer Thompson dan segera membuka rekaman video pengawasan pusat penelitian AE. Namun, ia hanya menemukan rekaman video pengawasan eksternal, bukan rekaman internal. Thompson juga melihat rekaman pengawasan yang dipanggil Xia Feng. Ia berkata, tidak ada gunanya. Pusat penelitian AE memiliki sistem pengawasan independen di dalamnya. Bahkan saya pun tidak bisa melihatnya. Xia Feng bertanya, itu independen. Apakah itu berarti tidak ada orang luar yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam? Thompson mengangguk. Itulah teorinya. Bawa aku ke sana, kata Xia Feng. Ah, Thompson kewalahan dan tampak sangat enggan. Xia Feng berkata dengan tenang, jangan lupa, kita berada di kapal yang sama. Aku bertindak sendiri. Kalau aku ketahuan, bagaimana kau bisa lolos begitu saja? Hanya jika kau melindungiku, aku akan lebih aman. Tapi, kata Thompson dengan keras kepala, meskipun pusat penelitian AE berada di area 51, ia selalu menjadi organisasi independen. Aku tidak punya wewenang untuk menangkapmu. Jika kita memaksa masuk, CIA dan Pentagon akan segera mengetahuinya. Anda butuh alasan untuk masuk, dan alasan ini mudah didapat. Apa itu? Xia Feng berkata, bukankah orang-orang dari Lockheed Martin ada di sini? Mereka baru saja memberikan izin. Apa kau tidak tahu bagaimana mengatasinya? Temukan saja beberapa masalah, lalu panggil orang untuk menyelidikinya. Bahkan jika Pentagon tahu, kau tetap bisa bilang kau hanya menjalankan tugasmu. Thompson berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kamu yang menyetir dan aku akan mencari kesalahan di sepanjang jalan. Tepat ketika Xia Feng hendak berdiri, seorang tentara wanita Asia tiba-tiba muncul di rekaman CCTV. Rekaman itu buram, tetapi Xia Feng tidak mempermasalahkannya. Ia langsung melihat wajahnya dengan jelas saat melihatnya. Wanita itu tak lain adalah Zhu Xuanyue. Xia Feng terkejut dan berpikir, aku sudah susah payah menyusup ke area 51. Tapi dia malah masuk begitu saja tanpa malu. Meskipun dia bisa mengendalikan pikiran orang, dia tidak bisa mengendalikan program komputer, kan? Lagi pula, sistem area 51 terhubung dengan sistem Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa masuk? Xia Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke peta area 51 di mejanya, lalu melirik ke belakang Zhu Xuanyue. Ia tertegun sejenak. Zhu Xuanyue baru saja datang dari landasan helikopter. Thompson datang dan melihat prajurit wanita Asia itu. Ia bertanya, apa yang ingin dilakukan prajurit wanita ini? Xia Feng berkata, jangan khawatirkan dia. Batalkan rencana sebelumnya. Batal? Thompson tampak terkejut. Meskipun ia tidak ingin mengambil risiko pergi ke pusat penelitian AE, ia khawatir tentang tindakan apa yang akan diambil Xia Feng. Begitu ketahuan, ia akan hancur. Dalam rekaman CCTV, Zhu Xuanyue berjalan lurus menuju gerbang logam pusat penelitian AE. Tidak ada yang maju untuk bertanya, bahkan salah satu dari mereka membukakan pintu untuknya. Ketika pintu terbuka, Zhu Xuanyue langsung masuk ke pusat penelitian AE. Siapa wanita ini? Thompson menatap rekaman pengawasan di monitor dengan takjub. Xia Feng berkata, tetaplah di sini dan bersiap-siap. Aku akan berangkat 1 jam lagi. Kamu sendiri yang pergi ke pusat penelitian AE? Baiklah, aku akan pergi sendiri. Xia Feng berjalan menuju pintu tanpa penjelasan lebih lanjut. Thompson mengangkat bahu. Baiklah, aku akan bersiap sekarang.